hari ini. Selanjutnya saya mohon izin untuk membagikan layar saya. Nah, bentar. Baik, sudah terlihat ya di layar teman-teman ya. Sudah, Mas. Baik, baik. Sebelumnya saya akan menyampaikan safety induction pada pelatihan pada malam hari ini. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Joko Purnomo sebagai moderator pada malam hari ini. Saya akan menyampaikan safety induction pada pelatihan pertolongan pertama cedera di lingkungan sekolah yang diadakan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai nanti. Yang pertama, Bapak Ibu, marilah kita berdoa terlebih dahulu, karena tadi saya lupa juga di awal belum berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama supaya materi yang disampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Artinya materi yang didapat pada malam hari ini tidak perlu diterapkan, karena kalau diterapkan maka akan ada kemungkinan ada orang yang membutuhkan pertolongan di luar sana. Maka dari itu cukup materi ini kita sebagai ilmu dalam keadaan darurat nantinya dibutuhkan, maka kita semuanya sudah siap seperti itu. Maka dari itu saya akan pimpin untuk berdoa, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, eh, safety induction yang selanjutnya yang kedua adalah dipastikan seluruh peserta tidak dalam kondisi berkendara pada malam hari ini. Artinya seluruh peserta tidak dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4 jenis apapun. Apabila ada peserta yang saat ini masih mengendarai kendaraan, maka saya himbau untuk segera meminggirkan kendaraannya mencari tempat yang nyaman dan juga aman untuk mengikuti pelatihan kita pada malam hari ini. Yang selanjutnya terkait kondisi baterai seluruh peserta dicek kembali di masing-masing perangkat apakah eh, baterainya ini sudah cukup untuk mengikuti pelatihan kita malam hari ini atau belum. Namun apabila belum Bapak Ibu, kami mengizinkan Bapak Ibu untuk menyiapkan charger masing-masing perangkat. Jadi nanti selama pelatihan bisa sambil di charge untuk perangkatnya supaya dengan hikmat kita mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Yang selanjutnya terkait internet koneksi, Bapak Ibu dipastikan kembali di masing-masing perangkat menggunakan data seluler atau menggunakan WiFi. Apabila Bapak Ibu menggunakan WiFi, pastikan WiFi-nya itu kencang dan juga stabil untuk mengikuti pelatihan kita malam hari ini. Namun, apabila Bapak Ibu menggunakan data seluler, kami berharap ada datanya, ada paket datanya ya. Itu. Jadi kalau nggak cukup silahkan diisi paket datanya seperti itu. Selanjutnya terkait kecerahan layar Bapak Ibu, kecerahan layar masing-masing perangkat disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Artinya jangan terlalu cerah dan juga jangan terlalu gelap. Jadi posisikan kecerahan layarnya yang nyaman saja. Seperti itu. Selanjutnya terkait audio dan juga video, Bapak Ibu dipastikan terdengar dengan jelas dan juga terlihat jelas videonya. Jadi apabila nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi kami sebagai moderator. Nah, selama pelatihan di 2 jam ke depan, Bapak Ibu kami izinkan untuk menghidupkan audio dan juga videonya untuk komunikasi tanya jawab kepada trainer kami. Apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa resen atau Bapak Ibu bisa on audionya untuk menanyakan pertanyaan kepada trainer kami. Selanjutnya Bapak Ibu, karena saya lihat ini pesertanya banyak ibu-ibu guru ya atau bapak-bapak yang sekarang sedang memasak atau menghidupkan kompor di belakang, tolong dimatikan terlebih dahulu supaya kita dalam kondisi aman nanti selama pelatihan di 2 jam ke depan. Selanjutnya posisi duduk Bapak Ibu dipastikan posisi duduk secara ergonomis atau duduk di depan perangkat masing-masing perangkat.
Bapak Ibu nyaman ya dan juga menghindari cedera pada tulang belakang seperti itu. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu sekarang berada dalam posisi yang eh, tidak asing ya, berada di tempat yang tidak asing artinya Bapak Ibu tahu apabila ada kejadian yang tidak kita inginkan pada malam hari ini, Bapak Ibu tahu harus lari kemana, harus menyelamatkan diri kemana, dan titik kumpul yang aman itu di mana. Mungkin cukup dari saya. Bapak Ibu, penolong terampil Indonesia ini berdiri sejak tahun 2010, berawal dari keresahan kami melihat banyaknya kasus kecelakaan di luar sana yang tidak mendapatkan pertolongan pertama secara cepat dan tepat ya. Maka dari itu kami mendirikan PT ini dengan tajuk First Aid for Everyone atau pertolongan pertama untuk semua orang. Maka dari itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memberikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat bahwasanya kita mengadakan pelatihan-pelatihan online maupun offline itu adalah umum untuk masyarakat umum yang memang paham, mudah dimengerti dan juga paham. Artinya pertolongan pertama itu bisa dimiliki oleh siapapun. Tujuan kami seluruh masyarakat Indonesia tahu pentingnya pertolongan pertama. Untuk lain-lain Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 0822 5775 5206 atau Bapak Ibu bisa melalui website kami di www.penolongterampil.com. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana pelatihan-pelatihan apa saja yang akan kita laksanakan di bulan-bulan yang akan datang seperti itu. Untuk lain-lain ada TikTok, Instagram, YouTube. Bapak Ibu bisa cari di Penolong Terampil dan juga di toko online kami di Shopee. Bapak Ibu bisa mencari peralatan pertolongan pertama atau first aid di Shopee kami di Penolong Terampil. Mungkin cukup itu dari saya, Bapak Ibu. Maka dari itu karena waktunya juga sudah malam, trainer kami juga sudah siap. Bapak Noval apakah sudah siap, Bapak? Sudah Mas Joko. Baik, kalau sudah siap maka dari itu pelatihan pertolongan pertama cedera di lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia yang diadakan pada hari Senin 9 Desember 2024 dimulai. Kepada Bapak Noval, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Joko. Sebelumnya saya tak berbagi layar dulu. Nah, sudah nampak ya. Bisa dilihat teman-teman untuk share screen saya. Siap. Sudah bisa. Baik, Sudah baik, Pak terima Noval. kasih. Baik, terima kasih. Bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya yang ada di sini ya. Sebelumnya saya mau menyapa dulu buat teman-teman saya ada Kakak Ibet yang dari Maluku, ada Mas Cahyo, ada Mbak Nur Amalia, terus ada Mas Kuku, Mas Dani ya dan teman-teman saya yang lainnya. Baik, eh teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, karena kalau saya lihat kok apa namanya usianya masih 11-12 dengan saya. Ya, saya masih 17 tahun plus kok, baru lulus sekolah kemarin. Ya, saya panggil teman-teman, kita akan diskusi bersama terkait dengan pertolongan pertama cedera yang ada di lingkungan sekolah. Nah, sebelumnya ada pepatah kalau tak kenal maka kita tidak tahu. Ya, kalau kata kakak Ibet itu bukan tak kenal maka tak sayang, ya, tapi tak kenal maka nggak tahu. Ya, kenapa kok seperti itu? Ya, karena yang sudah tahu aja belum tentu sayang, apalagi kalau nggak tahu. Ya, perkenalkan nama saya Naufal. Ya, teman-teman cukup panggil saya Mas Naufal saja. Jangan dipanggil Pak, Om, apalagi Pak D. Nah, kebetulan saya asli dari Malang. Ya, saya tinggalnya di Malang. Berikut pengalaman sertifikasi dan training yang pernah saya ikuti. Di antaranya saya pernah mengikuti Urban Surf Training. Ya, yaitu pelatihan SAR yang ada di perkotaan. Kemudian saya juga salah seorang first aid trainer. Ya, dan saya juga termasuk salah seorang dari ambulance service trainer juga. Nah, kebetulan sertifikasi saya yang lain ya terkait dengan high angle ratio teknik ya yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
Kemudian saya juga tersertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi untuk okupasinya adalah koordinator layanan ambulans dan juga koordinator layanan pertolongan pertama. Kemudian kontak person saya mungkin jika nanti ada pertanyaan yang belum terjawab atau malu-malu ketika bertanya, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat ya, atau bisa juga melalui personal chat juga bisa. Insya Allah mungkin nanti akan saya bantu ya. Ini kontak person saya dan teman-teman juga mungkin bisa memfollow Instagram saya @novelzorifah. Kegiatan sehari-hari saya seorang professional trainer ya, professional trainer untuk bidang pertolongan pertama ya dan juga pelayanan ambulans ya. Di sisi lain saya juga sebagai salah seorang kru ambulans dari PMI Kota Malang. Nah, langsung saja menuju materi kita pada malam hari ini terkait dengan penanganan pertolongan pertama pada cedera yang ada di sekolah. Ya, tentunya ketika kita bicara sekolah ya akan muncul berbagai macam yang namanya kegiatan itu di sekolah. Yang pertama, baik itu mulai dari kegiatan belajar mengajar, ya, baik itu di dalam kelas, baik itu di luar kelas, ya, di luar kelas ini macam-macam ya, bisa di lapangan, bisa di alam terbuka, ya. Saat ini seperti eh, dengan seiring berkembangnya zaman, kegiatan belajar mengajar tidak hanya bisa dilaksanakan di dalam kelas, ya. Yang kedua, bisa jadi sebelum kegiatan belajar mengajar itu dilaksanakan, tentunya biasanya akan dilaksanakan yang namanya upacara bendera. Ya, upacara bendera ini bisa jadi dalam rangka memperingati dilaksanakan setiap hari Senin, ya, atau memperingati hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus, ya, atau hari-hari besar nasional yang lainnya. Kemudian kegiatan di sekolah yang lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga. Ya, biasanya siswa ini kalau ada kegiatan olahraga ya paling senang, paling semangat kalau misalnya pada mata pelajaran olahraga belum disuruh berkegiatan, masih disuruh pemanasan sudah bersiap dulu. Nah, ini jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga yang bisa dilaksanakan baik itu di dalam sekolah ya. Kadang-kadang kalau misalnya lapangan di sekolahnya terbatas, kadang bahkan di beberapa sekolah itu sampai menggunakan lapangan yang ada di luar sekolah. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler ini berbagai macam kegiatan juga, ya, baik itu kegiatannya berupa kegiatan aktivitas fisik, aktivitas olahraga, ya, mungkin aktivitas di luar ruangan, mungkin seperti kalau kita bicara salah satu ekstrakurikuler seperti PMR, seperti pramuka, ya, yang tidak menutup kemungkinan melaksanakan aktivitasnya ada di luar ruangan, ya, di luar sekolah, ya, di luar ruang kelas, ya, bahkan di alam terbuka. Dan ketika kita bicara kegiatan yang ada di sekolah, ya, tentunya terkadang akan muncul terkait dengan cedera-cedera yang bisa terjadi. Ya, tapi sebelum kita masuk terkait dengan cedera apa saja yang bisa terjadi, ya, kita akan membahas dulu terkait dengan apa sih pertolongan pertama itu. Ya, jadi kalau kita berkaca dari rujukan yang saya ambil dari International Federation of the Red Cross ya and Red Crescent First Aid Guidelines pada tahun 2016 menyebutkan bahwa pertolongan pertama itu merupakan bantuan segera ya yang diberikan kepada orang sakit atau terluka ya sampai dengan bantuan profesional itu datang. Nah, di sini kenapa kok sampai dengan bantuan profesional itu datang? Ya, karena pada dasarnya kita setiap beraktivitas sehari-hari, ya, kita belum tentu siap sedia menghadapi kondisi darurat. Ya, belum tentu kita kemana-mana mungkin ketika teman-teman ada di sekolah, ketika teman-teman mau berangkat ke sekolah, atau ketika pulang sekolah, atau bahkan ketika di dalam kelasnya, belum tentu kita selalu membawa tas pertolongan pertama kemana-mana atau bahkan mungkin membawa bidai kemana-mana kan belum tentu. Ya, bayangkan saja kalau misalnya Mas Cahyo mau berangkat ke tempat kerjanya, Mas Cahyo mau berangkat ke sekolah, apa iya selalu harus membawa tas atau kotak P3K kemana-mana kan belum tentu. Nah, makanya dari sini ketika ada sesuatu kondisi darurat ya terjadi sebuah kecelakaan, ada orang sakit atau ada yang terluka, kita memberikan bantuan awal dulu. Ya, kita memberikan bantuan dengan segera sampai dengan bantuan profesional itu datang. Nah, siapa saja bantuan profesional itu bisa dari dokter, ya, bisa dari perawat, bisa dari kru ambulans, ya,
yang mana memang dia secara profesional sudah terlatih ya dan siap untuk menghadapi kondisi-kondisi yang lebih darurat yang mana sudah kita tangani terlebih dahulu. Nah, kemudian siapa yang kita sebut sebagai penolong pertama? Ya, penolong pertama adalah orang yang ada, ya, orang yang berada di tempat kejadian, di mana dia memiliki kemampuan, ya, dan terlatih dalam penanganan pertolongan pertama tingkat dasar. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang pertama kali tiba, ya, pertama kali tiba di tempat kejadian, ada di tempat kejadian, tapi kalau dia tidak memiliki kemampuan dan tidak terlatih dalam melakukan penanganan pertolongan pertama tingkat dasar, dia belum disebut sebagai seorang penolong pertama. Ya, biasanya kalau orang-orang yang belum disebut dengan penolong pertama itu, andai kata terjadi sebuah insiden, katakanlah terjadi di depan sekolah, ya, di depan ada sebuah kecelakaan, cenderung dia seperti ingin diangkat-angkut. Ayo cepet, ya, supaya nggak ramai. Andai kata terjadi di sekolah itu supaya tidak menjadi tontonan siswa yang lainnya. Ya, kan kadang kalau misalnya di sekolah kita terjadi sebuah kondisi darurat, ya jangan sampai ya. Jadi andai kata ada kondisi darurat, biasanya kalau di sekolah ada yang menarik perhatian siswa, biasanya siswa itu akan berkerumun. Ya, berkerumun pengen tahu ini terjadi apa, kemudian pengen supaya bisa bercerita, ya bercerita kepada temannya, kepada keluarga. Tadi loh di sekolah ada ini, di sekolah ada itu. Nah ini. Jadi yang kita sebut sebagai seorang penolong pertama adalah orang yang ada di tempat kejadian, yang mana dia memiliki kemampuan dan terlatih dalam melakukan penanganan pertama, ya penanganan pada pertolongan pertama tingkat dasar. Nah, harapannya adalah teman-teman yang ada di ruang Zoom kali ini setidaknya bisa, ya, andai kata terjadi situasi darurat, ya, kita tidak berharap ada kondisi darurat di lingkungan sekolah kita, ya, tetapi andai kata misalnya pada saat teman-teman mau berangkat ke sekolah atau pulang ke rumah habis dari sekolah, kemudian ada kondisi yang membutuhkan bantuan, ya, kondisi darurat, misalnya ada orang kecelakaan yang membutuhkan bantuan, teman-teman bisa membantu. Ya, seperti yang sudah disampaikan Mas Joko tadi, jangan sampai tindakan pertolongan pertama ini kita laksanakan di sekolah. Karena kalau misalnya kita laksanakan di sekolah, berarti ada kecelakaan ya atau ada kejadian yang terjadi di sekolah kita. Kan kita tentunya tidak berharap ada kejadian itu terjadi di tempat kita. Nah, tentunya kita lebih baik mempersiapkan diri ya dan siapa tahu kita semakin banyak belajar, semakin banyak mengikuti kegiatan seperti yang diadakan oleh penolong terampil Indonesia ini, ya kita akan semakin terasah kemampuannya. Nah, terkait dengan edukasi pertolongan pertama, ya, seperti yang tertera pada slide, jadi setidaknya pada saat ini kita melakukan prevent and prepare. Jadi kita mempersiapkan diri kita, ya, kita mempersiapkan diri kita, meningkatkan kemampuan kita, ya, supaya ketika andai kata terjadi sebuah kondisi darurat, ya, kita tahu. Ya, kita tahu kita bisa lekas mengenali early recognition, kita bisa mengenali kondisi-kondisi darurat seperti apa yang bisa mengancam nyawa, yang mungkin bisa menimbulkan kecacatan, yang bisa membahayakan diri penolong, membahayakan lingkungan sekolah, ya, atau membahayakan siswanya sendiri. Nah, dengan kita prevent and prepare, kita bisa mengenali lebih awal, ya, kita bisa mengenali lebih awal terkait dengan kondisi-kondisi yang membutuhkan bantuan. Ya, harapannya adalah kita bisa memberikan sebuah pertolongan pertama. Ya, kita bisa memberikan sebuah pertolongan pertama kepada mungkin itu kepada siswa, kepada rekan kerja, kepada guru, ya, kepada tenaga pendidikan, ya misalnya, ya, atau pada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Ya, memberikan sebuah layanan pertolongan pertama. Supaya apa? Ya, supaya andai kata terjadi sebuah insiden yang menimbulkan cedera, cederanya itu tidak semakin parah. Ya, tidak cederanya itu tidak semakin parah, cederanya itu tidak mengancam nyawa ya sehingga bisa meminimalisir kecacatan, ya, bisa menyelamatkan jiwanya. Nah, kemudian di sisi lain ya andai kata seandainya terjadi cedera itu membutuhkan bantuan, ya, membutuhkan bantuan dari luar, dalam hal ini entah itu ambulans, ya, entah itu dokter, entah itu perawat, ya, yang mungkin tidak mampu hanya jika diatasi di sekolah itu sendiri, setidaknya kita memiliki akses, ya, kita bisa menghubungi siapa saja, kita bisa memiliki akses bantuan siapa saja yang bisa kita hubungi, ya, sehingga setidaknya lingkungan sekolah kita bisa lebih aman andai kata terjadi sebuah kondisi darurat seperti itu tadi. Nah, berikutnya,
setelah kita tadi mempersiapkan diri, ya, kita meningkatkan kapasitas, ya, mengasah kemampuan, kita bisa mengenali lebih cepat dan kita memberikan sebuah layanan pertolongan pertama. Nah, langkah akhirnya adalah apakah misalnya siswa ini butuh dirujuk ke rumah sakit, ya, butuh dibawa ke fasilitas layanan kesehatan untuk diberikan penanganan lebih lanjut, ataukah siswanya ini hanya butuh dilakukan rawat jalan di rumah, ya tidak perlu dirujuk. Ya, jangan sampai misalnya lukanya, andai kata si siswa itu habis olahraga kemudian terjatuh, ya, kemudian mengalami lecet, ya saking paniknya gurunya misalnya, udah wis segera bawa ke rumah sakit aja biar nggak rame-rame. Nah ini sehingga setidaknya kita bisa mengenali cedera-cedera apa saja yang bisa kita memang perlu kita bawa ke rumah sakit, ya yang perlu dibawa ke fasilitas layanan kesehatan dan mana yang hanya perlu untuk kita lakukan edukasi, kita rawat di sekolah, kemudian bisa dirawat jalan di rumahnya. Seperti itu. Nah, adapun tujuan pertolongan pertama itu ada tiga. Ya, yang pertama adalah menyelamatkan jiwanya korban. Ya, jangan sampai prinsipnya adalah kami selaku seorang penolong berprinsip jangan sampai korban itu meninggal di hadapan kita. Ya, bayangkan saja kalau misalnya kita sudah berusaha menolong, ya, ya meskipun urusan hidup dan mati itu adalah takdirnya Tuhan, tapi bayangkan saja bagaimana perasaan seorang penolong ketika korban itu meninggal di depan kita. Ya, maka salah satu tujuan pertolongan pertama adalah kita menyelamatkan jiwanya korban. Nah, yang kedua adalah mencegah cacat. Setelah kita memberikan sebuah layanan pertolongan pertama, setelah kita menyelamatkan jiwanya, harapannya adalah meminimalisir adanya kecacatan, ya dengan perawatan yang ada, dengan sigapnya kita, kecepatan kita dan ketepatan kita dalam sebuah proses pertolongan pertama, harapannya selain menyelamatkan jiwa kita juga bisa mencegah cacat. Jangan sampai misalnya kita habis melakukan sebuah proses pertolongan pertama, ya misalnya teman-teman sudah belajar di penolong terampil Indonesia, yang ditolong malah cacat, ya yang harusnya bisa jalan dengan sempurna, kalau bahasa Jawanya jalannya harusnya dimplang atau pincang. Nah, seperti itu jangan sampai. Ya, jadi harapannya selain kita menyelamatkan jiwanya, kita juga mencegah cacat. Nah, dan yang terakhir adalah kita memberikan sebuah rasa nyaman, ya. Jadi sebagai seorang penolong, ya, selain kita menyelamatkan jiwanya, ya, selain kita menolong korbannya, kita juga setidaknya memiliki tujuan memberikan sebuah rasa nyaman. Ya, maksudnya seperti apa? Jadi misalnya pada saat kita melakukan sebuah proses perawatan, kita melakukan proses pertolongan, ya harapannya adalah korban ini atau pasien ini atau misalnya terjadi di lingkungan sekolah kita, siswa yang kita rawat, ya rekan kerja yang kita rawat itu memiliki rasa nyaman, ya sehingga ketika orang itu memiliki rasa nyaman, maka proses menuju penyembuhannya itu akan lebih cepat. Ya, sama seperti kalau misalnya teman-teman yang mungkin pernah dirawat di rumah sakit atau bekerja di rumah sakit, ya, yang mana kalau misalnya dirawat oleh tenaga kesehatan yang tidak bisa memberikan rasa nyaman, bagaimana dia bisa sembuh lebih cepat, ya. Jadi kalau misalnya banyak dicaci maki, banyak dimarahin, ya, itu bagaimana dia bisa sembuhnya lebih cepat, ya. Nah, di sisi lain kita sebagai seorang penolong kita juga akan dihadapkan dengan berbagai macamnya kondisi pasien, kondisi korban yang ada di lapangan, ya. Nah, tentunya dengan dinamika entah itu siswanya yang nakal, ya, mungkin guru-gurunya atau teman kita yang mungkin tidak kooperatif ketika kita berikan sebuah pertolongan, kita tetap harus bisa memberikan sebuah rasa nyaman. Ya, jadi bayangkan saja misalnya, itu loh, ditolong sama Mas Cahyo yang kemarin habis ikut pelatihan di Penolong Terampil Indonesia. Ternyata bisa memberikan sebuah pertolongan dengan nyaman, ya, sehingga perawatannya ini bisa lebih cepat untuk sembuh. Nah, jadi harapannya seperti itu, jangan malah dicaci maki. Makanya kalau sekolah itu yang nurut sama gurunya, jangan kebanyakan tingkah. Nah, bayangin kalau siswanya saja digitukan, ya bagaimana dia mau berani, misalnya mau berani ditolong sama gurunya yang memiliki sifat di mana dia tidak bisa memberikan rasa nyaman. Ya sama seperti ketika teman-teman ada di kelas. Ya kalau misalnya gurunya killer gampang marah, ya bagaimana siswa itu bisa menerima ilmunya. Nah, seperti itu. Kemudian, ya, bagaimana kalau misalnya terjadi kondisi darurat di sekolah? Ya, yang pertama adalah pastikan teman-teman itu tetap tenang.
Ya, pastikan tetap tenang. Kenapa? Kalau kita tidak tenang, ya, andai kata di sini seperti Kak Libet yang saya tahu, kemudian Mbak Amalia Sufina, seperti Pak Wahyu, ya, meskipun misalnya berkali-kali belajar, ya, bertahun-tahun belajar, tapi kalau tidak tenang menghadapi situasi dan kondisi di lapangan, ilmu yang sudah bertahun-tahun dipelajari bisa jadi akan hilang, akan ngeblank. Ya, jadi makanya pentingnya kita tetap tenang menghadapi kondisi darurat ya, apalagi misalnya di sekolah itu banyak yang membuat panik ya, banyak yang memburu-buru, ayo cepet cepet cepet, pengennya cepet ya. Nah, di sini yang penting adalah tetap tenang dan pastikan kondisinya aman. Ya, kondisinya aman itu seperti apa? Ya, aman buat kita, ya, aman buat penolong, ya, aman buat siswanya, ya, dan juga aman lingkungan tempat kita menolong. Ya, jangan sampai kondisinya tidak aman kita memaksa buat menolong. Ya, seolah-olah, oh saya ini kemarin habis belajar, saya habis ikut pelatihan pertolongan pertama. Ya, terus akhirnya memaksakan diri, saya bisa dan saya mampu. Akhirnya memaksakan diri untuk memasuki lokasi yang mana dia tidak aman. Ya, sebelum kita mengamankan kondisinya. Nah, di sini pentingnya kita memastikan kondisinya itu aman atau tidak. Nah, kemudian call for help. Ya, nah, siapa yang harus kita hubungi ketika ada kondisi darurat di sekolah dalam ini terjadi kecelakaan atau kondisi misalnya ada siswanya yang terluka, ya, baik itu karena terjatuh, terpleset, atau mungkin karena cedera akibat ketika olahraga. Nah, siapa yang harus kita hubungi? Ya, dan kemana? Kapan kita harus menghubunginya? Ya, apakah saat itu juga atau setelah kita tahu secara real korbannya seperti apa, siswanya kita yang terluka seperti apa, ya, atau teman kita yang terluka seperti apa, ya, kita kita lihat ya kapan kita harus menghubunginya. Dan sambil misalnya tadi teman-teman sudah menghubungi bantuan, ya, sambil menunggu bantuan itu datang, ya, lakukan sebuah proses pertolongan pertama. Ya, kita sambil menunggu bantuan itu datang, kita bisa melakukan sebuah proses pertolongan pertama. Harapannya apa? Ya, harapannya adalah seperti yang saya sampaikan tadi di tujuan pertolongan pertama tadi, andai kata ada cedera yang mengancam nyawa, entah itu terjadi perdarahan, ya ada luka terbuka, ya kita bisa menyelamatkan jiwanya. Atau mungkin misalnya siswanya mengalami dislokasi, ya, yang berpeluang terjadinya cacat, ya kita bisa mencegah kecacatannya. Ya, atau mungkin misalnya hanya luka ringan, ya, hanya luka ringan. Setidaknya kita bisa memberikan rasa nyaman. Oh, itu loh ternyata guruku selain pinter ngajar, ya sudah ganteng, sudah cantik, ternyata multi talent. Ya, bisa memberikan sebuah layanan proses pertolongan pertama. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada pun tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan ketika melakukan sebuah proses pertolongan pertama adalah sebagai berikut. Ya, kalau kita singkat, singkatannya adalah DRABC, di mana yang pertama adalah danger, ya, atau kita melakukan 3A tadi, ya, aman diri, ya, aman penolong, ya, aman lingkungan, dan juga aman terhadap korbannya. Nah, setelah kita memastikan aman, ya, yang kedua adalah kita cek responsnya. Ya, kalau kita lihat singkatannya adalah AFPU atau Alert Verbal Painful Unresponsive. Ya, itu secara sederhana. Kalau andai kata kita mengecek kesadarannya si korban. Nah, misalnya ya kondisinya pada saat kita melakukan sebuah proses pertolongan itu aman, ya kemudian kita cek respon kok korbannya tidak lekas merespon, ya kemudian setelah kita cek secara berkala, ya kita lihat korbannya kok tidak segera merespon, nah segera call for help, ya panggil bantuan. Nah, kemudian sembari menunggu bantuan itu datang, ya kita cek RW-nya, ya kita cek jalan napasnya terbuka atau tidak. Pastikan dia tidak ada sumbatan, ya, sumbatan baik itu sumbatan napas total maupun sumbatan napas parsial, ya. Nah, kemudian kita cek kalau misalnya jalan napasnya dia terbuka dengan aman, ya jalan napasnya terbuka dengan baik, tidak ada sumbatan, ya kita cek breathing controlnya. Ya, bagaimana caranya dia bernapas, bagaimana usaha dia untuk bernapas, ya apakah ada kesulitan, ataukah mungkin ada otot bantu napas yang sampai dengan keluar, ya sampai dia mungkin cara dia buat narik napas itu memerlukan bantu apa, memerlukan usaha yang ekstra. Nah, ini kita sambil kita amati. Nah, kemudian yang ketiga adalah circulation. Ya, di sini circulation ini adalah andai kata terjadi perdarahan, ya kita kontrol perdarahannya. Ya, misalnya ada cedera-cedera yang lain, ya kita amati.
Jangan sampai dia kehilangan banyak darah ya sehingga bisa menyebabkan yang namanya nantinya shock. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan danger, aman diri, ya aman penolong. Yang dimaksud adalah penolongnya ya seperti kita ini. Kemudian aman untuk korbannya. Kira-kira aman nggak kalau misalnya kita menolong di situ? Ya, kalau di sini tidak aman bagi penolong, ya jangan dipaksakan buat masuk. Maka amankan dulu. Ya, amankan dulu areanya. Ya, kita amankan areanya supaya pada saat kita melakukan sebuah proses pertolongan pertama itu aman. Ya, jangan sampai kita memaksa masuk sementara di situ kondisinya tidak aman. Contoh misalnya terjadi sebuah kasus di sekolah dan sekolahnya misalnya sedang melakukan sebuah proses pembangunan. Nah, tentunya andai kata terjadi insidennya di sekitar tempat bangunan yang mungkin ada resiko kejatuhan bahan bangunan, kerobohan mungkin kerobohan scaffoldingnya yang ada di sekitar tempat renovasi sekolahnya, kan itu berbahaya buat kita kalau misalnya melakukan pertolongan pertama di situ. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Ya, jadi kalau misalnya pada saat mengamankan keadaan, biasanya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah satu, bagaimana kondisinya saat itu, ya aman atau tidak buat penolong untuk masuk. Dan yang kedua, kemungkinan apa yang bisa terjadi. Ya, misalnya kita menolong di situ. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengatasinya. Nah, kemudian seandainya itu sudah aman buat penolong, ya aman juga buat korban dan bagaimana lingkungannya, aman atau tidak. Nah, jadi setelah semuanya aman, baru kita laksanakan sebuah proses pertolongan. Nah, kalau misalnya pada saat proses pertolongan itu tidak aman, bagaimana? Ya jangan dipaksa kita menolong di situ. Loh Mas, kalau nggak kita tolong nanti kalau ada ancaman bahayanya bagaimana? Ya, kalau misalnya dia ada cedera parah, ada perdarahan misalnya. Kalau tidak lekas kita tolong, dia mungkin kehilangan banyak darah, ada patah tulang, mungkin dia akan resiko cacat. Bagaimana? Ya, langkahnya adalah kita evakuasi secara darurat dulu, kita pindahkan dulu. Ya, kita pindahkan menuju ke tempat yang aman, ya. Sembari misalnya ada perdarahan kita tutup dulu, tidak perlu dibalut dulu sampai selesai. Yang penting kita tutup dulu, kita pindahkan. Baru ketika tempat itu sudah aman buat penolong dan juga buat korban untuk kita melakukan sebuah proses pertolongannya, baru kita lakukan pertolongan pertama di tempat yang aman tersebut. Nah, kemudian setelah kita memastikan tempat itu aman buat kita menolong, kita cek responsnya. Ya, kita cek responnya, kita tepuk bahunya. Ya, kita tepuk bahu korban. Ya, sambil dipanggil korbannya. Misalnya, Mas, Mas, Mbak, Mbak. Ya, Mbak Amalia, Mas Kukuh misalnya. Kita cek bagaimana responnya dia. Ya, nah di sini pada saat teman-teman melakukan pengecekan respon dihimbau ya harapannya adalah tidak melakukan penepuan ya pengecekan dengan cara menepuk pada pipinya atau pada kepala korban. Ya, khawatirnya adalah kalau misalnya kita tidak mengetahui mekanika traumanya, mekanisme kejadiannya pada si korban, ya, khawatirnya kalau misalnya si korban itu habis terjatuh, ya, mungkin entah kepalanya duluan, ya, atau mungkin pada saat dia terjatuh ada kemungkinan cedera pada lehernya, pada kepalanya, atau pada tulang belakangnya, khawatirnya adalah kalau menimbulkan bahaya lanjutan ya menimbulkan cedera, memperparah cederanya. Ya, tujuannya kita menolong ya, misalnya dia mengalami cedera kepala atau pada cedera lehernya, kemudian kita cek responnya dengan menepuk pada kepala atau lehernya, harapannya benar kita menolong. Ya, tapi yang kita tolong adalah kita menolong keluarganya untuk segera bikin acara tahlilan sampai dengan 7 hari. Salah satu resikonya adalah seperti itu. Nah, jadi makanya kita tepuk bahunya. Ya, cek respon, Mas, Mas, Mbak, Mbak, kita panggil. Ya, seperti itu. Nah, ketika dia tidak merespon, ya, tidak merespon, tidak lekas merespon, ya, segera panggil bantuan. Ya, call for help. Ya, kita panggil bantuan. Dalam hal ini siapa yang akan kita hubungi? Ya, dalam hal ini biasanya emergency call yang bisa kita hubungi dalam hal ini, andai kata ada kondisi kedaruratan, misalnya di sekolah, entah itu ada kalau misalnya kedaruratan macam-macam ya, kedaruratan baik itu kedaruratan medis ya ataupun kegawat daruratan yang lain, misalnya ada di sekolah itu ada pohon tumbangnya atau misalnya ada kebakaran ya teman-teman bisa menghubungi 112. Ya, 112 ini biasanya emergency call yang akan menghubungi dinas atau instansi terkait ya, andai kata ada sebuah kasus kegawat daruratan.
Nah, sementara kalau misalnya menghadapi kondisi darurat, misalnya kondisi darurat kesehatan, dalam hal ini misalnya ada korban yang jatuh, yang butuh ambulans, ya, misalnya di samping menghubungi 112, teman-teman juga bisa menghubungi 119. Nah, atau teknik yang lainnya adalah, saya yakin di sini teman-teman punya yang namanya smartphone, ya, atau HP. Ya, di situ di smartphone-nya masing-masing kan sudah ada salah satu fasilitas yang namanya emergency call. Ya, jadi silahkan diaktifkan emergency call-nya. Ya, jadi misalnya kayak Mbak Amalia yang ada di Kabupaten Tapin sana. Nah, HP-nya sudah disetting emergency call. Andai kata menemui kasus gawat darurat, ya, yang mana membutuhkan bantuan, Mbak Amalia tinggal menggunakan fitur emergency call untuk menghubungi kontak emergency yang sudah ada di HP-nya masing-masing itu. Sehingga apa? Andai kata terjadi kasus darurat, di fitur emergency call yang ada di HP-nya kita masing-masing itu bisa menunjukkan, bisa memberikan notifikasi bahwa, jadi misalnya Mbak Amalia menghubungi temannya atau Mas Kukuh menghubungi temannya menggunakan fitur emergency call. Nanti di HP temannya akan menunjukkan, ya, akan memberikan notifikasi bahwa Mbak Amalia, Mas Kukuh, ya, atau Mbak Aulia telah menghubungi Anda, yang menghubungi temannya itu melalui fitur emergency call, ya, yang mana nanti akan muncul share lokasinya, link share lokasinya di mana teman-teman menggunakan fitur emergency call-nya tadi. Ya, kan di zaman yang sudah maju seperti ini sudah banyak dipermudah kita. Ya, jangan sampai phone-nya saja yang smart tapi penggunanya nggak ikut smart. Ya, masa phone-nya aja yang smart tapi penggunanya nggak ikutan smart, kan nggak nggak enak. Nah, jadi dengan adanya perkembangan zaman kita dipermudah dengan adanya link share location-nya. Kenapa kok pakai link share location? Ya, biasanya ketika kita menggunakan link share location itu akan memudahkan kita untuk menemukan sebuah alamat. Ya, bayangkan di zaman yang semakin maju ini teman-teman pakai alamat. Ya, teman-teman aja sekarang kalau misalnya dikasih alamat, kantornya ini di mana ya? Ketika dikasih tahu alamatnya bingung. Apa yang dilakukan? Pasti akan mencari share lokasinya di mana. Nah, sederhananya saja, lah pakai link share location aja masih bisa buta map, ya, masih bisa nyasar, apalagi kalau pakai alamat. Nah, itu salah satu realita yang sering terjadi. Nah, pada saat teman-teman akan melakukan pemanggilan, ya, call for help, ya, di sini biasanya ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah eh, nama pelapor. Jadi, siapa yang melaporkan? Ya, misalnya, Pak, nama saya Wahyu Purnama. Ya, saya menemukan kasus gawat darurat. Kejadiannya di mana? Nah, sebutkan kejadian apa yang terjadi. Ya, misalnya siswa saya di sekolah ini, Pak, di sekolah X, habis jatuh pada saat olahraga. Kok dia pada saat olahraga habis main basket kok tiba-tiba dia pingsan. Dicek respon dia nggak sadar. Nah, sebutkan kejadiannya. Kemudian lokasinya di mana? Nah, lokasinya di Jalan Ahmad Yani misalnya. Di Jalan Ahmad Yani, Pak, berikan informasi secara detail lokasinya, apa namanya, kanan kiri tempat kita, kanan kiri sekolah kita itu apa. Nah, supaya pada saat misalnya penolong profesional dalam hal ini kru ambulansnya itu datang, ya, tidak akan kesulitan lagi. Ya, nah itu, atau bahkan biasanya kalau misalnya di samping kita memberikan lokasi, kadang kalau misalnya terjadinya di dalam sekolah, ada teman-teman yang di sekolah itu meminta bantuan untuk security untuk, Pak, nanti akan ada security kami yang menunggu di depan supaya nanti tidak kelewatan, supaya nanti tidak nyasar. Nah, biasanya untuk menjelaskan detail lokasinya seperti itu. Kemudian juga bisa diterangkan berapa jumlah korbannya. Kenapa kok terkait dengan jumlah korban ini perlu disampaikan? Ya, ini terkait dengan jumlah armada yang nantinya akan diluncurkan. Ya, berapa jumlah korbannya? Misalnya korbannya ada 5, ya nggak mungkin dong nanti akan ada satu ambulans saja yang datang ke lokasi. Wes, Mas, yang penting ada ambulans dulu. Ya, misalnya korbannya mau dirujuk semua 5, kita tumpuk dalam ambulans semuanya, kan nggak mungkin. Nah, jadi kita sebutkan berapa jumlah korbannya. Nah, kemudian setelah itu kita terangkan bagaimana kondisi korbannya. Pak, kondisi korban ini tidak sadar misalnya. Pak, kondisi korbannya sadar, tapi diajak ngomong susah. Atau misalnya, Bu, kondisi korbannya keluar darah. Ya, keluar darahnya dari mana? Silakan dijelaskan secara detail. Keluar darahnya dari tangan, ya, keluar darahnya mungkin dari telinga, ya, dari kaki misalnya. Silakan dijelaskan secara detail. Ya, bahkan terkadang kalau misalnya
kru ambulans yang dihubungi itu memiliki nomor WhatsApp, kadang dia akan minta, bagaimana sih Pak, coba tolong dikirim fotonya. Ya, karena terkadang ketika menjelaskan kondisi keadaan korban, ya kondisi korbannya di lapangan, ya kadang itu yang dijelaskan dengan realitanya di lapangan itu berbeda. Ya, seperti contoh yang kemarin saya lihat ya di grup relawan yang ada itu ada laporan kecelakaan. Ya, laporan kecelakaan dilaporkan korbannya berdarah-darah, keluar darah dari mulut. Ya, bayangkan saja kalau misalnya teman-teman sebagai seorang penolong pertama, sebagai penerima panggilan darurat, ya, atau misalkan sebagai guru yang eh, terlatih dalam melakukan sebuah proses pertolongan, dikabari seperti itu, pasti kan bayangannya macam-macam. Waduh, ada darah keluar dari mulut, ya, ada darah di mulutnya. Nah, otomatis kita akan segera datang. Ternyata pada saat didatangi di lokasi, apa namanya, yang dimaksud darah keluar dari mulut adalah dia kegigit terus robek, akhirnya keluar darah dari mulut. Kan ya memang benar. Ya, nah di situ perlu kita jelaskan secara detail kalau perlu diperkuat dengan gambar atau kondisi yang lain misalnya ah, pas kita lagi enak-enak ngajar ya teman-teman guru lagi ngajar di kelasnya kemudian ada temannya manggil Pak Bu Bu minta bantuan ada anak jatuh ya ada anak jatuh kemudian dilaporkan dia itu katanya cedera kepala bayangin kalau misalnya teman-teman dapat laporan seperti itu cederanya kepala. Ya, ada darah keluar dari kepala. Coba, misalnya teman-teman mendapatkan laporan seperti itu, ya, setenang-tenangnya kita pasti kita akan sedikit bingung. Ya, si sembari sambil menuju ke lokasi kita akan menenangkan diri kita lihat dengan detail. Nah, jangan sampai apa namanya sebenarnya korbannya itu mengalami cedera di kepala, ya, ternyata dibilangnya dia cederanya ada cedera kepala bla bla bla. Nah, seperti itu. Karena pernah terjadi sama kami ya, ada laporan korbannya cedera kepala, ya, ada darah yang keluar di kepala. Nah, seperti itu. Nah, otomatis bayangan kita, andai kata si korban itu mengalami cedera kepala, otomatis bayangan kita adalah korbannya tidak sadar, ya, kemudian mungkin diajak omong susah, kemudian dia tergeletak. Nah, setelah kita nyampe ke lokasi, ternyata korbannya duduk, bisa diajak omong. Ya, kesadarannya bagus. Ternyata yang dimaksud masyarakat cedera kepala adalah cedera di kepala ada luka robek akibat kalau teman-teman wanita pakai jepit rambut itu jepit rambutnya mengenai kulit kepalanya akhirnya robek. Nah, itu. Jadi kita terangkan secara detail. Supaya apa? Supaya kru tenaga profesional yang nanti diluncurkan ke lokasi itu ada gambaran dan sudah persiapan. Nah, kemudian untuk membantu menenangkan penolong yang profesional untuk datang, ya kita jelaskan pertolongan apa yang sudah kita lakukan, ya pertolongan-pertolongan apa saja yang sudah kita lakukan, ya jadi jelaskan misalnya Pak, tadi siswa saya jatuh, ya pas main basket, ya mungkin jatuhnya dia tidak pas, ya kok kok saya lihat dia saya curigai mungkin ankle-nya mengsli, ya ankle-nya mengalami dislokasi, ya ankle-nya geser. Tadi sudah saya lakukan proses pertolongan pertama seperti ini Pak. Ya, nah jadi supaya penolong yang akan datang, ya bantuan yang akan datang itu dia lebih tenang dalam melakukan sebuah proses responsnya. Ya, meskipun memang respon time-nya dituntut untuk datangnya cepat, tapi setidaknya supaya penolongnya itu bisa lebih tenang lagi. Nah, yang terakhir adalah nomor yang bisa dihubungi. Ya, nomor yang bisa dihubungi, nomornya berapa? Ya, ya bisa nanti yang diberikan misalnya nomornya kita. Ya, Pak, ini nomor saya nanti misalnya sudah mendekati lokasi atau kesulitan mencari alamat, ini Pak nomor telepon yang bisa dihubungi. Ya, supaya nanti misalnya ketika sudah mendekati lokasi, ya tanda-tanda lokasi yang sudah disebutkan tadi kru ambulansnya atau penolong lanjutannya dia sudah mendekati lokasinya. Nah, penolong bisa menghubungi teman-teman. Ya, jangan sampai penolong berikutnya kesulitan loh. Tadi berapa ya nomornya yang menghubungi kita ya? Nah, di sini. Ya, tapi juga jangan sampai ya ketika teman-teman memiliki pengetahuan seperti ini, ya, teman-teman pengen menguji, bagaimana sih responnya tim emergency di kota kita kalau misalnya ada panggilan seperti ini, akhirnya teman-teman mencoba dengan panggilan fiktif, ya, atau panggilan abal-abal, melaporkannya secara detail, Pak, nama saya ini kejadian di sini, bla 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 bla. Ya, bayangkan kalau misalnya teman-teman dapat panggilan seperti itu. Jadi jangan sampai kita menyalahgunakan terkait dengan call for help seperti ini. Nah, di sisi lain juga mungkin bisa menjadi masukan untuk teman-teman yang ada di sekolah mulai mencatat ya nomor-nomor penting yang ada di kotanya masing-masing.
Ya, jadi misalnya nomor ambulans itu berapa, ya, nomor misalnya nomor pemadam kebakaran itu berapa, ya sehingga ketika misalnya teman-teman menghadapi kondisi darurat, teman-teman itu tidak bingung, ya, selain dimudahkan dengan adanya 112 dan 119 seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ada alasan, Mas, saya bingung harus menghubungi siapa, nomornya berapa, atau bahkan terkadang yang tidak kalah ekstrimnya, maaf Mas, saya nggak punya pulsa buat menghubungi. Nah, seperti itu. Jadi kan bukan tidak mungkin ya di zaman yang sudah maju seperti ini orang punya paket data tapi tidak punya pulsa dan itu sering sering muncul ya. Dia memang punya paket data tapi pulsanya belum tentu. Nah, ini. Kemudian kira-kira kasus apa saja yang sering muncul di sekolah ya. Nah, kasus-kasus yang sering muncul di sekolah itu ada berbagai macam penyebab ya, mungkin karena pada saat upacara. Kemudian pada saat kegiatan belajar mengajar, mungkin dalam hal ini adalah ketika proses kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran olahraga, ya, atau mungkin pada saat kegiatan belajar mengajar di luar sekolah, atau mungkin pada saat kegiatan ekstrakurikuler, atau ya yang tidak kalah eh, mungkin bisa terjadi yang berikutnya adalah ini kasus bullying yang terjadi di sekolah, ya, apalagi misalnya di anak-anak SD. Ya, wah, ada tahu temennya membuli temennya yang satu sama lain, akhirnya temen yang lain ikut-ikutan. Ya, atau kadang meskipun tidak bullying, terkadang kejahilan ya atau kreativitas dari anak-anak sekolah itu di luar batas. Ya, mungkin pengennya iseng, pengennya bercanda. Ya, temennya mau duduk, kursinya diambil, kursinya ditarik, jeduk jatuh wis. Iya, misalnya dia tidak mengalami cedera lanjutan. Kalau dia mengalami cedera lanjutan, nah, siapa yang repot nantinya? Nah, pastinya kan orang tuanya juga akan kerepotan. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira apa saja yang bisa muncul? Ya, yang pertama bisa jadi pingsan. Ya, pingsan entah itu pada saat upacara, ya mungkin entah itu pada saat kegiatan di alam bebas, kemudian dia kelelahan, ya dia bisa terjadinya pingsan. Nah, kalau kita bicara pingsan, apa sih yang dimaksud pingsan? Nah, ini pingsan ini merupakan kasus di mana terjadi akibat peredaran darah yang mengandung oksigen ke otak itu dia berkurang. Nah, di sini bisa terjadi akibat emosi yang hebat, ya, atau berada pada ruangan yang penuh, ya, banyak orang, ya, atau misalnya teman-teman pernah main ke Jakarta seperti yang ada di apa namanya, teman-teman kita yang ada di Jakarta sana, ya, misalnya pada ruangan yang penuh, katakanlah misalnya keluar keluar rumah mau ke sekolahnya harus naik KRL katakanlah, ya, harus naik KRL yang mana KRL-nya penuh, ya, AC-nya nggak ngatasin, ya, sehingga ruangannya penuh tanpa udara segar yang cukup, ya, sehingga pengap lama-lama akhirnya dia bisa terjadi pingsan, ya, atau yang berikutnya mungkin karena mau upacara berangkat pagi-pagi, ya, upacara dilaksanakan jam 7 tepat, ya, akhirnya dia belum sempat sarapan, dia lari-lari, ya, akhirnya dia mengeluarkan banyak tenaga ketika proses upacara batinnya siswanya ini upacara kok nggak selesai-selesai ya, akhirnya dia kunang-kunang lemes, akhirnya dia pingsan. Nah, ini jadi eh, pingsan itu terjadi bisa berbagai macam. Nah, bagaimana pertolongannya ya? Jadi yang pertama adalah ketika ada orang pingsan, yang penting adalah teman-teman tetap tenang ya. Kalau perlu silakan amankan korban, bawa ke tempat yang teduh ya. Bawa ke tempat yang teduh, kemudian baringkan korban dengan tungkai ditinggikan atau kakinya dia lebih tinggi dari jantungnya. Ya, lebih tinggi dari kepalanya. Harapannya apa? Ya, harapannya adalah supaya darah atau peredaran darah yang menuju ke otak itu bisa semakin cepat. Ya, kita beri udara bebas, kita beri udara segar, jangan dikerumunin. Ya, karena apa? Biasanya di negara kita ya, apalagi di sekolah, ya, ketika terjadi sebuah kondisi darurat, ada temannya pingsan misalnya, ya, itu di situ bukannya banyak penolongnya, tapi justru banyak penontonnya. Ya kan, nggak hanya di sekolah saja. Banyak penontonnya. Pengen nonton, pengen nolong. Kadang bahkan kalau misalnya siswa zaman sekarang, saya yakin juga sekolah pasti bawa gadget ya. Terus di rekam temennya. Direkam set. Nanti ditunjukkan ke temennya yang nggak masuk. Ini loh.
kemarin si A pas upacara masak pingsan ini lo tak kasih tahu videonya. Nah, bayangin kalau itu terjadi sama teman kita. Nah, itu jadi pastikan korban itu pada tempat yang aman ya. Kemudian tungkainya ditinggikan. Nah, kemudian silahkan dilonggarkan pakaiannya. Ya, longgarkan pakaiannya. Misalnya dia pakai sepatu, sepatunya bisa dilepas, kaos kakinya bisa dilepas, ada ikat pinggang, silakan diikat pinggangnya dilonggarkan. Ada jam tangan yang segala hal yang mengikat bisa di apa namanya bisa dilepas ya, dilonggarkan supaya apa? Supaya tidak menghambat proses sirkulasi darah ya yang menuju ke otak. Nah, kemudian beri ruang supaya korban, supaya pasien, supaya penderitanya itu menghirup udara segar, jangan malah dikerumuni, jangan malah jadi tontonan. Ya, kadang kalau anak-anak seperti itu, misalnya ada yang pingsan ya, sakitnya enggak, malunya iya. Ya, setelah tolong sama teman-temannya, dia sadar loh, ini aku kenapa ya? Akhirnya jadi bahan tertawaan. Balik lagi ke kasus bullying tadi. Nah, itu. Kemudian kita cek ya, apakah ada cedera yang lain? Ya, bukan tidak mungkin misalnya si siswa kita itu pingsan, ya, siswa kita pingsan, kemudian nggak ada yang megangi, ya mungkin dia berada di baris paling depan, ya, saking rajinnya, wah, saya pengen pengen jadi pemimpin di depan, kemudian dia pingsan jatuh, nggak sampai ada yang megangi, terus dia jatuh, mungkin ada cedera yang ditimbulkan akibat proses jatuhnya itu tadi, kita cek, ya, apakah ada cedera yang membahayakan nyawanya, ya, yang mengeluarkan darah, misalnya kita cek sambil kita apa namanya kita tolong. Nah, kemudian untuk menjaga suhu tubuhnya korban, ya bisa kita kasih selimut. Ya, kita selimutin untuk menjaga suhu tubuhnya korban. Nah, boleh juga teman-teman menggunakan bantuan dalam hal ini adalah kayu putih untuk membantu menyadarkannya. Ya, seperti dikasih bau-bauan silahkan. Ya, tapi jangan diminumkan ya. Apalagi maaf kalau misalnya menggunakan bahan-bahan yang berbau tajam, seperti mungkin pakai kaos kakinya temannya. Ya, yang mana dia bau banget kan. Oh, ini kalau pakai kaos kaki saya biasanya manjur, Mas. Teman saya kan mudah bangun. Ya jangan. Ya silahkan pakai apa namanya bau-bauan. Dalam hal ini adalah kayu putih. Nah, biasanya pingsan itu hanya terjadi dalam waktu yang singkat. Biasanya kalau sudah kakinya ditinggikan, pakaiannya dilonggarkan, ya dia akan lekas pulih. Ya, dia akan lekas pulih, dia akan lekas sadar. Tapi kalau dia tidak lekas sadar, ya segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat yang memadai. Ya mungkin puskesmas, mungkin rumah sakit, ya mungkin kalau misalnya di sekolahnya itu atau di UKS-nya situ ada dokter, ya mungkin bisa dicek terkait dengan gula darahnya dia. Ya bayangin kalau misalnya dia pingsan, terus gula darahnya dia di bawah normal, ya meskipun teman-teman gerojok dengan kayu putih sebanyak 1 liter, ya dia nggak akan sadar. Ya, karena mungkin karena gula darahnya dia di bawah normal. Nah, di situ. Tapi kalau misalnya tidak ada dokter, ya ya sudah langkah-langkah ini bisa teman-teman lakukan ya setelah dikasih selimut, dilonggarkan pakaiannya, ditinggikan tungkainya kok tidak lekas bangun, ya sudah lekas bawa ke fasilitas kesehatan. Silakan nanti dijelaskan di rumah sakit misalnya di IGD-nya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, cedera yang mungkin terjadi yang kedua adalah lecet atau abrasi ya atau bahasanya adalah bahasa awamnya babras. Nah, ini terjadi akibat gesekan ya sehingga permukaan kulit atau epidermisnya itu terkelupas sehingga mungkin nampak titik-titik perdarahan. Nah, biasanya orang kalau mengalami abrasi ini tepian lukanya nggak teratur ya, tepian lukanya dia tidak teratur. Nah, bagaimana kita mengatasinya? Ya, kalau ada anak yang mengalami lecet atau abrasi seperti ini, yang penting adalah teman-teman sekali lagi tetap tenang, nggak usah panik. Ya, tetap tenang, nggak usah panik. Kemudian bisa mengambil penutup luka, ya, bisa mengambil dalam hal ini adalah kasa. Ya, kalau misalnya ada kasa, ya silakan pakai air mengalir bisa atau pakai cairan infus kalau ada. Kalau nggak ada, yang penting pakai air mengalir, air bersih. Ya, silakan bisa dibersihkan di tempat. Ya, yang penting adalah jangan menggunakan air comberan buat membersihkan lukanya. Ya, bukannya malah makin baik, malah semakin tidak karuan nanti lukanya. Nah,
Yang kedua, dihindari juga teman-teman membersihkan luka seperti ini menggunakan alkohol. Ya, karena apa? Kalau teman-teman menggunakan alkohol, ya ingat alkohol ini tidak direkomendasikan untuk membersihkan luka. Ya, yang pertama, rasa sakit yang ditimbulkan akibat membersihkan luka dengan alkohol ini sangat sakitnya luar biasa. Dan yang kedua, alkohol ini biasanya digunakan untuk alat sterilisasi, ya, bukan untuk membersihkan luka. Nah, khawatirnya adalah di sisi lain efek sampingnya bisa menyebabkan iritasi. Nah, ini. Nah, kemudian kalau misalnya ada abrasi seperti ini setelah dibersihkan bersih, ya membersihkannya bagaimana? Bisa dibersihkan dengan sapuan satu arah. Ya, dibersihkan satu arah. Jangan sampai takut-takut kalau misalnya Mas takut sakit, ya terus cukup ditempel-tempelkan seperti ini, ya cukup ditowel-towel-towel seperti ini. Jangan. Ya, yang ada nanti malah cederanya nggak bersih-bersih. Ya, nah maka langkahnya bagaimana? Silakan bisa dibersihkan dengan sapuan satu arah, set, ya, atau sapuannya spiral ke arah luar. Ya, pertanyaan lu, Mas apa nggak sakit? Ya, jawabannya adalah lawang nggak diapa-apakan aja sakit, ya apalagi dibersihkan dulu. Nah, tapi balik lagi tujuannya supaya bagaimana supaya cepat sembuh, supaya bersih. Nah, itu. Kemudian bisa juga teman-teman memberikan cairan antiseptik dalam hal ini adalah povidone iodin. Ya, kalau nggak tahu povidone iodin, merek dagangnya itu adalah betadine. Mohon maaf, saya tidak di-endorse sama betadine, maka saya sebutkan adalah povidone iodin. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya realitanya di masyarakat seperti ini kadang sering timbul perdebatan, Mas seperti ini perlu ditutup atau tidak? Ya, perlu ditutup atau enggak? Nah, kalau jawaban saya adalah tergantung situasi dan kondisinya. Andai kata misal siswanya ini mau melanjutkan kegiatan belajar mengajar, ya mau ikut olahraga lagi, ya silakan ditutup. Ya, boleh ditutup senyamannya si korbannya. Nak, coba ditanyain, kamu aman nggak? Kamu nyaman nggak? Pilih ditutup atau tidak? Ya, misalnya dia pengen melanjutkan aktivitas, silakan boleh ditutup. Ya, supaya menghindari adanya debu dan kotoran yang nempel lagi. Ya, terus kalau misalnya dia di rumah, dia kalau ditutup nggak nyaman, ya wis Pak, saya nggak nyaman kalau ditutup. Ya silakan. Ya memang salah satu resikonya kalau tidak ditutup adalah khawatir nanti debu dan kotoran akan bisa mengenai lagi. Yang kedua, kalau misalnya maaf, misalnya dia lukanya di lutut, di kaki, ya atau di siku yang mana dia menggunakan lengan panjang, ya bayangin kalau dia kena seragam terus tergesek-gesek, ya pasti akan sakit. Ya, jangankan siswa kita aja kalau misalnya kena, ya kena gesek-gesek dikit aja pasti sakit kan. Nah, itu. Jadi memang salah satu resikonya seperti itu. Silakan nanti komunikasikan dengan siswanya atau pada temannya. Udah Mbak, Pak, nggak apa-apa, saya ditutup gini aja. Nah, seperti itu. Kemudian luka yang berikutnya adalah luka robek. Ya, luka robek ini biasanya disebabkan akibat benturan keras dengan benda tumpul. Ya, mungkin misalnya pada saat olahraga, pada saat main bola misalnya, ya pada saat main basket, nggak sengaja kena sikutnya temennya. Ya, atau mungkin apa namanya pas main sepak bola mau nyundul bola kok kena tiangnya gawang misalnya, terus akhirnya robek. Nah, ini jadi akibat benturan keras dengan benda tumpul, yang mana biasanya luka robek ini tepiannya nggak teratur. Ya, nah terus bagaimana penanganannya nanti akan saya jelaskan. Terus luka berikutnya selain luka robek yang bisa timbul juga ya adalah luka sobek atau avulsi. Ya, luka sobek atau avulsi ini dia hampir sama seperti luka robek, tetapi ya perbedaannya adalah kalau sobek ya atau avulsi ini dia terdapat jaringan tubuh yang tidak terlepas dan masih menempel membentuk lembaran gantung. Ya, analoginya sederhananya adalah ibaratnya teman-teman itu ngerobek kertas, kalau ngerobeknya sampai dengan tuntas, ya robeknya kertasnya itu terrobek dengan seluruhnya itu namanya adalah robek. Tapi kalau misalnya pada saat teman-teman nyobek kertas terus masih ada yang lembaran yang gantung, ya masih ada sisanya. Nah, itu seperti itu merupakan seperti luka sobek atau avulsi atau seperti contoh yang ada di gambar kanan ini. Misalnya ada siswanya jenengan lagi bercanda, ya kemudian maksudnya temennya bercanda terus tangannya temennya lagi masuk di sela-sela pintu terus dicepitkan ya terus temennya yang kecepet tadi terus kaget terus berusaha narik, nah bisa jadi akan timbul seperti ini. Bagaimana penanganannya nanti? Nah ini bagaimana penanganannya misalnya terjadi sobek, ya avulsi, robek seperti tadi. Ya yang penting adalah tetap tenang dan jangan panik sekali lagi. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman panik, ya sekali lagi
eh, apa yang sudah kita pelajari itu akan ngeblank, bingung. Ya, akhirnya ketika selesai menangani nanti akhirnya lu ya, harusnya tadi seperti ini, harusnya tadi seperti ini. Nah, jadi yang penting adalah teman-teman tetap tenang ya, minta tolong, minta bantuan ke teman-temannya guru, teman-temannya UKS misalnya tolong siapkan ini. Ya, atau misalnya memang memungkinkan mau dirawat di UKS supaya lebih tenang juga dipersilahkan. Nah, terus bagaimana? Ya, misalnya ada luka-luka seperti tadi yang dia memancar deras, ya silakan ditutup lukanya. Ya, ditutup lukanya. Misalnya ada luka sobek, ada avulsi, nggak perlu bingung-bingung buat membersih-bersihkan. Ya, apalagi kalau misalnya lukanya dia seperti ini. Ya, kalau luka-luka dia seperti ini, ya tentunya dia pasti akan dibawa ke rumah sakit, ya, ke fasilitas layanan kesehatan yang memadai supaya mendapatkan eh, pelayanan kesehatan lanjutan. Nah, kenapa kok nggak dibersih-bersihkan, Mas? Apakah nanti tidak infeksi resikonya? Ingat, terjadinya infeksi itu adalah kurang lebih 4 sampai dengan 7 jam kalau misalnya luka itu tidak diapa-apakan. Ya, misalnya Mas Kukuh mau bawa di kotanya dari sekolah mau dibawa ke rumah sakit, apakah nyampe 4 sampai dengan 7 jam? Ya, saya yakin nyampe, Mas. Misalnya Mas Koko ada di Semarang kan ya, kalau saya lihat ini ya. Mas Koko ada di Semarang, ya, mau bawa ke rumah sakit X misalnya. Tapi muter dulu ke arah Purwodadi, ke arah Solo, Jogja, baru balik lagi ke Semarang ya, nyampe Mas 4 sampai dengan 7 jam. Tapi realitanya kan nggak mungkin kalau misalnya ada siswanya terjadi luka seperti ini terus dibawa muter-muter dulu kan nggak mungkin. Nah, jadi yang penting tetap tenang. Nah, kemudian misalnya ada luka seperti ini, seperti tadi, silakan ditutup. Ya, silakan ambil penutup luka. Dalam hal ini bisa menggunakan kasa. Ya, kalau misalnya dia terus memancar, silakan bisa ditinggikan. Ya, ditinggikan lebih tinggi dari jantungnya. Kemudian setelah itu, ini lakukan penutupan luka, yang mana pada saat kita melakukan proses penutupan luka itu sendiri, ya harus menutupi semua permukaan lukanya. Ya, jadi penutup lukanya itu harus bisa menutupi seluruh permukaan lukanya supaya lukanya tidak terkena kontaminasi. Dan silakan menggunakan penutup luka yang relatif bersih. Di sini tidak disebutkan steril. Ya, karena apa? Realitanya kita di lapangan, di mana kita bisa menemukan sesuatu yang steril, di sekolah apalagi. Apakah ada? Belum tentu. Ya, misalnya bayangkan siswanya mengalami perdarahan dari arteri yang seirama dengan denyut jantung. Ya, kemudian teman-teman bingung, ini harus cari yang steril ini. Nanti kalau nggak steril nanti malah terjadi infeksi. Akhirnya ke sana kemari, lari ke utara, selatan, timur, barat mencari sesuatu yang ya sesuatu hal yang steril akhirnya nggak nemu. Ya, akhirnya apa? Siswanya tidak tertolong misalnya karena tidak lekas ditutup lukanya misalnya. Nah, seperti itu. Jadi yang penting adalah relatif bersih dan sebisa mungkin itu tidak menggunakan bahan atau bagian yang bisa tertinggal pada luka. Misal menggunakan tisu, ya menggunakan kapas. Nah, di sini kan bisa tertinggal tuh apa namanya? Kalau kita menggunakan tisu atau kapas seperti itu tadi. Nah, terus bisa menggunakan pakai apa? Teman-teman bisa menggunakan kasa hidrofil, bisa menggunakan kasa steril, atau misalnya Mas di tempat saya kok nggak ada kasa steril, nggak ada kasa hidrofil seperti apa? Teman-teman bisa ngakalinya adalah menggunakan kasa gulung yang dibentuk sedemikian rupa ya untuk melakukan sebuah proses penutupan luka. Nah, itu kan kadang kalau misalnya kita pakai kasa hidrofil kan besarnya hanya apa namanya tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas. Ya, misalnya dia lukanya luas terus kita mau pakai kasa gulung yang kita bentuk supaya lebih lebar lagi bagaimana Mas? Silahkan. Ya, prinsipnya adalah tidak ada yang salah ketika kita melakukan sebuah proses pertolongan pertama. Ya, yang salah bagaimana? Yang salah adalah sudah nggak nolong tapi malah caci maki seperti netizen biasanya. Oh, ini salah ini, bla 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 bla. Ya, nah itu apalagi misalnya kita sebagai orang-orang yang seperti itu belum tentu dia berada di lokasi. Ya, makanya tentunya harapannya adalah teman-teman yang ada di sini ketika menghadapi situasi ya terus ditunjukin foto sama temannya Mas, bagaimana komentarnya? Nah, itu jangan jangan mudah menyalahkan. Oh, ini salah ini jangan. Jadi kita cek dulu ya. Nah, jadi jangan hanya melihat dari satu sisi saja, kita lihat dari berbagai perspektifnya. Nah, setelah dilakukan proses penutupan luka, ya silakan dilakukan proses pembalutan. Cara balutnya bagaimana, Mas? Ya, biasanya kalau kita
belajar seperti ini. Nah, kita belajar di sini mungkin hanya 2 kali atau 3 kali 45 menit ya. Terus misalnya pengen balut dengan aman dan nyaman ya bagaimana? Yang penting adalah wes bebas bagaimana caranya teman-teman. Yang penting mungkin misalnya terjadi di lengan bisa seperti ini ya, di lengan bawah bisa seperti ini, di siku tadi seperti itu ya. Misalnya di telapak tangan bisa seperti ini, bebas ya. Terus misalnya supaya lebih nyaman lagi, tangannya korban ditinggikan menggunakan cara seperti ini juga bisa ya, atau seperti ini pun juga dipersilahkan. Ya, yang penting adalah harapannya, misalnya teman-teman melakukan sebuah proses pembalutan, ya, proses penutupan luka, apalagi pakai APD, ya, yang saya sarankan bisa lebih baik teman-teman dalam hal ini bisa menggunakan kasa gulung, ya, baik itu yang 5 cm, baik itu yang 10 cm, bebas. Ya, seadanya di sekolah seperti apa. Atau Mas, misalnya karena kondisi darurat terus dia butuh dirujuk ke Fasyankes, ya, ke fasilitas layanan kesehatan. Kasa gulungnya habis. Kebetulan kemarin petugas UKS-nya sudah disuruh beli tapi nggak beli-beli. Ya, di sini saya cuma ada taplak meja dibuat nutup luka, apakah diperbolehkan? Mas, silahkan. Ya, yang penting nanti tidak dipermasalahkan sama sekolah loh. Ini kemana taplak mejanya kok kurang satu ya? Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya juga pada saat teman-teman di lapangan, ya apalagi pada saat menggunakan alat pelindung diri, dalam hal ini adalah sarung tangan latex ketika melakukan sebuah proses penanganan, hati-hati ketika menggunakan plester sebagai media perekat untuk menutup lukanya. Karena kalau misalnya kita panik, terus teman-teman pakai plester untuk menutup lukanya, ya terus panik ya pakai plester, akhirnya apa? Plester itu nempel di eh, handscoon-nya kita ke APD-nya kita, yang akhirnya apa? Tangan tangan kiri mau nempel, ya ternyata malah lengket. Tangan kanan mau membantu melepas, tangan kirinya malah gantian yang nempel. Ya akhirnya apa? Perang sama plesternya. Terus dilihat sama siswanya, ini bapak ibu guruku bisa nggak ya nolong saya ini? Yakin nggak ya? Nah akhirnya malah siswanya yang meragukan. Nah, jadi di sini hati-hati ketika mau menggunakan plester. Ya, plester itu bermacam-macam. Ya, ada yang mereknya Hansaplast, ada yang berbentuk putih seperti mikropor. Ya, ada juga yang perekatnya luar biasa seperti kalau kita bicara merek seperti Ultrafik maupun Hivavik. Ya, macam-macam silahkan. Tapi kalau untuk mengantisipasi terkait dengan lengketnya seperti itu tadi, ya teman-teman bisa menggunakan pelatan yang ada di sekitar teman-teman. Dalam hal ini bisa kasak gulung, bisa pakai taplak meja mungkin yang sering terbuat dari kain, atau mungkin misalnya biasanya guru-guru olahraga itu kalau habis ngajar olahraga bukan tidak mungkin akan bawa baju ganti. Misalnya ada guru-guru yang perempuan ya setelah bawa baju ganti kadang bawa kerudung lebih, andai kata pakai hijab. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk media penutupan luka. Ya, yang penting pada prinsipnya pembalutan itu ya balut pembalutnya itu bisa menutupi seluruh permukaan yang ditutup sama penutup lukanya tadi. Ya, untuk mempertahankan penutup luka supaya penutup lukanya itu berada pada tempatnya dan bisa membantu mempertahankan penutup lukanya tadi ya supaya tetap ada penekanan pada lukanya seperti itu tadi. Nah, berikutnya yang mungkin bisa terjadi adalah terkilir. Ya, terkilir ini bisa jadi karena dia terpreset, ya lari-lari, olahraga, turun dari tangga kepreset, ya terus terkilir. Nah, ini biasanya salah satu cirinya adalah bagian yang mengalami terkilir itu dia akan mengalami bengkak, disertai dengan memar atau kebiruan. Nah, seperti itu terus bagaimana penanganannya? Ya, yang penting adalah ada akronim yang namanya RISE. Yang pertama adalah kita istirahatkan. Ya, kita istirahatkan bagian yang cedera, kemudian silakan dikompres pakai es. Ya, kita kompres, ya, kita minimalkan rasa sakitnya menggunakan kompres es. Yang perlu dipahami adalah ketika mau mengompres menggunakan es, ya, silakan dipersiapkan yang namanya kantung esnya, ice bag-nya. Ya, jangan sampai teman-teman mau pakai es, ya, es balokan es itu tadi, Mas, biar dinginnya tidak terbuang sia-sia, esnya langsung saya tempelkan ke tubuhnya korban. Jangan. Ya, itu malah resikonya nanti bisa terjadi yang namanya frostbite. Nah, maka kalau misalnya nggak ada kantong es, bagaimana, Mas? Silakan mungkin dimasukkan ke wadah kantong plastik,
kemudian dibungkus pakai kain ya, pakai waslap, ya pakai handuk, atau mungkin pakai kaos, pakai kain ya, kemudian baru ditempelkan ke bagian tubuhnya siswa kita atau bagian tubuhnya rekan-rekan yang ada di sekolah kita yang mengalami cedera itu tadi. Sampai dengan kapan? Jadi sampai dengan misalnya dinginnya itu sudah menusuk hingga ke tulang kok dinginnya luar biasa, silakan ditarik dulu ketika dia sudah nggak nyaman. Kalau rasa sakitnya muncul lagi, silakan dikompres lagi. Nah, kemudian boleh juga kita lakukan sebuah proses pembalutan. Ya, kita balut tekan. Ya, sambil dielevasi, ditinggikan lebih tinggi dari jantungnya. Harapannya apa? Tujuannya apa? Ya, dengan adanya elevasi, ya meninggikan eh, bagian tubuh lebih tinggi dari jantung, ya, untuk menghindari terjadinya bengkak. Ya, menghindari terjadinya bengkak akibat terkilir itu tadi. Nah, tapi yang perlu diingat adalah pada saat teman-teman melakukan sebuah proses pembalutan, ya, pemberian balut tekan, ya, itu sambil dicek, ya, sambil ditanyain pasiennya nyaman atau tidak, ya, terlalu kencang atau tidak, jangan sampai kita terlalu kencang, ya, sehingga mengganggu sistem sirkulasinya, malah resikonya nanti bisa terjadi kerusakan jaringan akibat ikatan yang terlalu kencang sehingga tidak tuh bagian tubuh yang di bawahnya cedera tadi tidak teraliri darah dengan baik, tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi sehingga resikonya bisa terjadinya kerusakan jaringan yang biasa disebut adalah nekrosis. Nah, seperti itu. Resikonya apa? Kalau terjadinya nekrosis dan dibiarkan terus-menerus, ya resikonya salah satunya adalah terjadi nanti akan terjadinya yang namanya amputir atau dipotong, diamputasi. Sederhananya adalah gara-gara lu sepele, lu mas terkilir kok bisa diamputasi yo. Karena mungkin ikatannya saking semangatnya dan saking kencangnya. Nah, itu. Kemudian, ya, yang tidak kalah menariknya ketika terjadi sebuah kasus-kasus di sekolah adalah terjadi dislokasi. Ya, dislokasi ini terjadi akibat ya atau kondisi ketika posisi tulang ya bergeser atau tidak lagi berada di sendinya atau dengan kata lain keluarnya kepala sendi dari mangkok sendinya. Ya, seperti contoh gambar X-ray yang ada di atas, ya, itu lututnya, ya, tulang femurnya dia bergeser, tulang pahanya dia bergeser. Nah, yang ditunjukkan misalnya pada bagian bawahnya, ya, realitanya dia kadang seperti itu, dia bergeser. Sehingga biasanya kalau orang mengalami dislokasi ini, dia akan kesulitan menggerakkan. Nah, tetapi terkadang biasanya kalau terjadi dislokasi, ada beberapa orang yang andai kata dia memiliki pengalaman, ya memiliki ilmu pengetahuan, ya dalam hal penanganan dislokasi, ya terkadang dislokasi ini bisa diselesaikan di tempat, ya seperti beberapa waktu lalu saya pernah menjumpai kasus dislokasi di depan saya, ya ketika itu ada seorang mahasiswa, ya ada seorang mahasiswa dia sedang berolahraga, ya sedang olahraga angkat beban kemudian bahunya dia dislokasi ya jadi kebetulan ada salah satu rekan saya yang dia memang memiliki pengetahuan terkait dengan penanganan dislokasi dia dia bisa langsung menangani di lokasi itu di traction kemudian dikembalikan lagi ya tapi juga jangan sampai misalnya berdasarkan statement saya seperti ini wah mas nanti andai kata ada dislokasi di sekolah saya ingin mencoba apa yang dikatakan Mas Novel ya jangan. Ya, teman-teman menjadikan kelinci percobaan orang-orang yang mengalami dislokasi akhirnya. Mas, saya kemarin habis belajar, Mas, belajar pertolongan pertama, penanganan cedera di sekolah. Nah, teman-teman dislokasi kan Mas ini tak tangani, Mas. Wah. Akhirnya bukannya temannya malah yakin, malah takut. Terus, Mas, enggak, Mas, jangan-jangan. Nah, seperti itu. Jadi memang diperlukan pengetahuan khusus kalau misalnya pengen bisa melakukan sebuah penanganan yang ekstrim seperti itu. Nah, kemudian peluang cedera yang lain yang bisa terjadi, ekstrim yang bisa terjadi di sekolah adalah patah tulang. Ya, bukan tidak mungkin. Ya, misalnya eh, terjadi patah tulang di sekolah kita. Ya, tapi jangan sampai. Ya, jadi patah tulang itu terjadi mungkin pada saat siswanya sedang olahraga, jatuhnya nggak tepat, ya, atau mungkin pas main bola kena sliding temennya, ya. Nah, kalau kita bicara patah tulang, ini kalau kita ambil definisinya adalah terputusnya jaringan tulang, baik seluruhnya atau hanya sebagian saja. Nah, penyebabnya patah tulang itu ada berbagai macam, ya, gayanya. Yang pertama akibat gaya langsung,
Jadi misalnya Mas Kukuh main bola, ya siswanya Mas Kukuh main bola, terus dia nyeleding temannya, ya, ya nyeleding temannya, terus temannya yang kena sliding itu patahnya tepat di bagian kaki ya, bagian tulang yang kena sliding tadi ya, atau yang kena gaya secara langsung, yang kena impactnya secara langsung. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari orang mengalami patah tulang. Nah, akibat gaya langsung. Yang pertama, yang kedua adalah patah tulang akibat gaya tidak langsung. Ya, misal teman-teman cleaning service-nya sekolah lagi membersihkan lagi bersihkan lantainya kelas misalnya. Terus ada siswa yang dia terlambat, ya mungkin lari-lari, terus dia kepleset, jatuh, ya kemudian dia mengalami patah tulang. Nah, akibat kepleset tadi. Nah, biasanya anak-anak yang jatuh terpleset, ya mungkin tangannya nahan atau kakinya nahan, ya kemudian terjadi patah tulang. Biasanya kalau orang mengalami patah tulang akibat gaya tidak langsung, dia cenderung patahnya adalah di dekat persendian. Ya, kenapa kok di dekat persendian? Karena bagian tulang yang di dekat dengan persendian itu adalah biasanya bagian tulang yang lebih lunak. Ya, sama seperti misalnya Mbak Aulia Setiawati ini kalau makan ayam. Ya, pernah makan ayam kan, Mbak? Nah, makan ayam, makan paha ayam, ya, dagingnya sudah habis. Ya, kemudian bagian sendi yang dekat dengan ceker itu, yang dekat dengan cakarnya ayam itu makan juga dihabisin. Yang bagian-bagian lunaknya itu dihabisin sampai maaf sampai kucing aja gak kebagian, Mbak. Nah, coba dilihat bagian tulang yang dekat, yang di tengah-tengah dengan yang di dekat dengan persendian itu keras yang mana. Nah, itu adalah salah satu contoh patah tulang akibat gaya tidak langsung. Kemudian yang ketiga itu adalah patah tulang akibat gaya puntir. Ya, mungkin zaman kecilnya Mas Bayu, zaman kecilnya Mas Krisdiansyah, zaman kecilnya Kakak Ibe dulu, ketika naik sepeda angin, ya naik sepeda angin sama orang tuanya, biasanya kakinya kita, ya kakinya anaknya itu pasti akan diikat di depan. Ya, diikat di depan supaya apa? Supaya dia tidak masuk ke velgnya sepeda. Ya, nah itu jadi merupakan salah satu contoh akibat gaya puntir. Nah, terus bagaimana jenis-jenisnya patah tulang itu? Ya, jenis-jenisnya patah tulang itu ada dua. Ya, yang pertama adalah patah tulang tertutup. Ya, yang kedua adalah patah tulang terbuka. Nah, bedanya apa? Ya, kalau patah tulang tertutup, itu bagian tulang yang patah itu tidak sampai ikut merusak jaringan kulit. Ya, jadi biasanya hanya ada perubahan bentuk, ya, mungkin ada bengkak, ya, sama ada nyeri. Ya, tapi kalau dia patah tulang terbuka, dia cenderung bagian tulang yang patah itu turut merusak jaringan kulit. Biasanya disertai dengan perdarahan, ya, kemudian biasanya juga tanda-tanda yang lainnya adalah nampak ujung tulangnya terlihat, ya, ujung tulangnya nampak menampakkan diri. Nah, biasanya apa saja ciri-ciri dari patah tulang itu sendiri? Yang pertama adalah pasti ada perubahan bentuk, ya. Karena posisi normal anatomis manusia itu kanan kiri kurang lebih sama, ya. Tapi andai kata di situ ada perubahan bentuk, mungkin besar sebelah, ya silakan dibandingkan dengan sisi lainnya. Ya, andai kata tangannya loh kok besar sebelah ya. Nah, itu silakan dicek sebelahnya seperti apa. Kemudian biasanya adalah nyeri dan kaku. Ya, dia sakit, Pak, Pak, sakit, Pak. Ya, mungkin siswanya dia habis jatuh, kemudian ada perubahan bentuk, nyeri dan kaku. Pak, sakit, Pak. Nah, kok dia merasa sakit yang hebat? Nah, kita pastikan lebih dalam lagi. Nah, tanda-tanda yang lain biasanya terjadi pembengkakan. Dia bengkak. Kenapa kok bisa terjadi bengkak? Ya, karena bengkak ini merupakan salah satu wujud pertahanan tubuh kita ya eh, bahwa tubuh kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, secara awam, secara kata lain bahwa tubuh kita ini ingin menunjukkan di sini sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini jadi ditunjukkan dengan bengkak ya atau mungkin disertai dengan memar. Ya, ada kebiru-biruan ya atau bahkan kalau misalnya dia mengalami patah tulang terbuka ya ujung tulangnya dia terlihat ya ujung tulangnya terlihat ya atau bahkan misalnya cara ngeceknya yang lebih mudah lagi kita minta ke siswanya kita nak duk mas dek coba digerakkan kakinya coba diangkat lututnya ditekuk bisa enggak ya atau misalnya kalau misalnya telapak kaki muni saya dorong sakit enggak ya atau misal coba genggam tangan saya. Nah, itu. Jadi supaya jangan sampai kita asal melakukan expose.
Jadi biasanya untuk memudahkan proses kita melakukan sebuah proses pertolongan pada patah tulang, sebelum melakukan proses pembidaian, biasanya kita akan melakukan expose atau membuka pakaiannya si korban. Ya, dengan cara misalnya dia mengalami patah tulang di bawahnya lutut, di tungkai bawah, katakanlah. Ya, supaya mudah untuk memastikan cederanya, ya kita akan melakukan expose, kita gunting, kita robek celananya. Ya, tapi juga jangan sampai dia nyeri sedikit, ya, kemudian Pak nyeri. Ya, kemudian belum kita cek lebih jauh, kita langsung menjustifikasi dia patah tulang, dirobek kakinya, apa robek celananya dua-duanya. Wah, ternyata pas dibuka, coba digerakkan kakinya, dia ternyata bisa menggerakkan kakinya. Ya kan orang tuanya sudah rugi celana sepasang misalnya. Nah, seperti itu. Jadi kita pastikan dulu, ya biasanya memastikannya adalah coba kita suruh menggerakkan kakinya atau tangannya bisa atau tidak. Kalau dia masih bisa menggerakkan kakinya, berarti dia kecil kemungkinan terjadinya patah tulang. Nah, kemudian salah satu ciri yang lain adalah dia mengalami mati rasa atau kelumpuhan. Ya, biasanya kalau misalnya di telapak kaki atau di telapak tangan sambil kita kasih rangsangan sensasi, kita kita apa namanya? Kita rangsang dengan cara misalnya menggesekkan tangan kita di telapak tangan atau telapak kaki sambil kita komunikasikan ke korbannya. Mas, Dek, nak, ini terasa enggak kira-kira apa yang saya lakukan? Nah, kalau enggak terasa, silakan dicurigai bahwa itu mengalami patah tulang. Lalu, bagaimana penanganannya? Ya, sederhananya ya silakan dilakukan proses pembidaian. Ya, proses pembidaian itu seperti apa? Ya, jadi seperti ini. Proses pembidaian itu adalah kita bertujuan untuk mencegah adanya pergerakan sendi, ya, atau bagian tulang yang patah. Jadi kita pertahankan bagian yang patah itu supaya dia tidak bergerak. Ya, kenapa? Bayangkan kalau sendinya atau bagian tulang yang patah dia terus bergerak, maka otomatis akan menimbulkan rasa sakit. Ya, sehingga tujuannya dengan adanya pembidaan adalah untuk mengurangi rasa sakit dan juga untuk mengurangi adanya kerusakan pada jaringan lunaknya. Ya, nah bayangkan kalau misalnya dia terus ada pergerakan, ya bagian yang patah tadi itu dia terus-terus bergerak, tidak kita stabilkan, ya otomatis akan ada resiko kerusakan pada jaringan lunak. Ketika ada resiko kerusakan pada jaringan lunak, mungkin yang awalnya dia patahnya hanya tertutup, ya dia bisa menjadi patah tulang terbuka. Nah, terus biasanya juga timbul pertanyaan, Mas, patah contohnya yang lain patah tulang tertutup seperti apa? Nah, biasanya contoh yang lain yang paling mudah adalah salah satunya adalah retak. Ya, jadi patah tulang itu meskipun dia hanya sebagian, kalau dia apa namanya patah tulangnya sebagian yang atau orang awam biasa menyebutnya adalah retak itu sudah termasuk kategori dari patah tulang. Nah, bagaimana terkait dengan teknik pembidaiannya? Ya, teknik pembidaiannya yang penting teman-teman bisa menggunakan berbagai macam bidai. Ya, berbagai macam bidai yang ada. Yang penting tekniknya adalah, jadi misalnya yang kita lihat di sini, ya, yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan bidai, ya kita persiapkan dulu alat pengikatnya. Boleh pakai mitela atau pembelut segitiga, boleh juga menggunakan kasa gulung, ya yang ada di sekolah misalnya. Atau kalau nggak ada, bagaimana Mas? Ya, ya yang perlu kita tahu dulu adalah alat-alat atau macam-macam bidai seperti apa yang ada. Nah, seperti ini. Biasanya saya yakin bidai yang ada di sekolah adalah bidai yang seperti di pojok kiri atas yang berwarna oranye itu, atau yang biasa kita sebut adalah bidai keras. Ya, kalau misalnya ada bidai keras seperti itu, ya, bagaimana teknik pembidaiannya adalah yang penting satu, ya, di antara lukanya kita ikat, ya, kita stabilkan, ya, supaya meminimalisir adanya sebuah gerakan. Nah, setelah di antara cederanya itu tadi kita ikat, kita stabilkan, langkah yang kedua adalah sendi di atas dan sendi di bawahnya cedera itu juga kita ikat, kita stabilkan. Jadi misal dia mengalami patah tulang atau mengalami anggap saya mengalami patah tulang dulu deh. Ya, mengalami patah tulang di tungkai bawah, di bawahnya lutut. Ya, langkah yang pertama perlu kita ikat adalah satu, ya, di atasnya cedera dan yang kedua adalah di bawahnya cedera. Kemudian sendi di bawahnya cedera mana? Ya, sendi di bawahnya cedera adalah di pergelangan kakinya atau di engkelnya. Kemudian yang ketiga, ya, yang sendi di atasnya adalah di atasnya lutut, ya. Kalau misalnya mau ditambah adalah di pangkal pahanya juga boleh ditambahkan, ya, untuk meminimalisir adanya gerakan. Nah, yang perlu dipahami juga, misalnya menangani patah tulang baik itu pada
alat gerak bawah ya maupun alat gerak atas, setidaknya bidai itu kita lebihkan. Ya, misalnya di kaki ya setidaknya kita lebihkan minimal dua ruas jari kita di bawah telapak kaki. Kita lebihkan dua ruas jari di bawah telapak kaki. Lebih panjang sedikit juga tidak masalah. Ya, yang penting jangan terlalu panjang. Khawatirnya apa? Kalau dia terlalu panjang, kemudian nanti dimasukkan ke ambulans, ya kita tadi sudah menghubungi bantuan, menghubungi ambulans, terus bidanya terlalu panjang, ya khawatirnya pintu ambulansnya pas ditutup nggak bisa nutup, ya. Terus akhirnya bisa mengenai orang lain, jadinya kan nggak nyaman. Dan kalau bisa juga jangan kurang, ya, atau bahkan ngepres dengan telapak kakinya. Kenapa kok jangan sampai ngepres? Kalau dia ngepres, maka resikonya adalah akan timbul rasa sakit di ujung bidanya itu tadi. Ya, maka silakan dilebihkan. Nah, terus pertanyaan berikutnya, kita menggunakan berapa bidai? Nah, kadang sering timbul nih pertanyaan, kalau misalnya ada patah tulang. Ya, nah kalau patah tulang harus dua bidai, Mas. Ya, kalau dislokasi satu bidai, ini tergantung situasi dan kondisi realita di lapangan. Karena apa? Realitanya di lapangan, andai orang itu mengalami patah tulang, di bidai menggunakan satu bidai saja sudah meminimalisir adanya gerakan, ya sudah. Ya, karena di sekolah belum tentu ada bidai. Iya enggak? Ya kan di sekolah belum tentu ada bidai. Ya, bagaimana mau bidai, Mas? Bagaimana mau pakai dua bidai? Satu bidai aja belum tentu ada. Nah, kalau misalnya yang tidak ada bidai keras seperti yang di atas, teman-teman bisa menggunakan peralatan improvisasi. Dalam hal ini, mungkin di sekolahnya ada kardus bekas, ya, atau mungkin di sekolahnya ada pohon pisang, ya itu juga bisa digunakan sebagai media untuk proses pembidaian. Lah, terus bagaimana cara ngikatnya, Mas? Ya, misalnya di sekolah itu teman-teman bingung, waduh, lah aku nggak ada media pengikat ya, nggak ada pembalut segitiga buat ngikat, nggak ada mitela, nggak ada kerudung buat ngikat, atau misalnya mau pakai kerudungnya temannya, wah eman-eman, oh sayang ini kemarin aku baru beli kerudung baru, masa iya tak pakai buat ikatan buat mitela. Nah, peralatan improvisasi yang lain yang bisa teman-teman gunakan untuk menggunakan untuk apa? Membantu proses pembidaian adalah teman-teman bisa menggunakan lakban. Lek rafia biasanya kan susah, ya kan? Salah satu penyakitnya rafia adalah ketika dicari tidak ada, ketika tidak dicari dia muncul di mana-mana. Itu adalah rafia. Ya, yang paling mudah adalah teman-teman bisa menggunakan lakban. Ya, ketika misalnya terjadi di sekolah, teman-teman tinggal datang ke ruang TU, Mbak, Mas minta lakban. Buat apa? Nangani patah tulang misalnya. Nah, seperti itu. Jadi silakan diposisikan ya kalau misalnya mau pakai kardus, mau pakai pelapah pisang ya. Itu yang penting adalah menjangkau di antara cedera dan sendi di atas dan di bawahnya cedera. Sehingga meminimalisir adanya gerakan. Ya, meminimalisir adanya gerakan supaya bagian tulang yang patah itu dia tidak bergerak dan tidak memperparah terjadinya cedera. Ya, jadi bisa pakai kardus, bisa pakai karton, ya, atau mungkin misalnya ada koran yang di apa namanya di toko-toko, ya, atau pakai selimut, ya, atau pakai pelepah pisang, silahkan. Ya, prinsipnya adalah tidak ada yang salah ketika melakukan sebuah proses pertolongan pertama. Karena balik lagi seperti yang saya ungkapkan di awal tadi bahwa kita melakukan pertolongan dengan segera sambil menunggu penolong profesional itu datang. Ya, tapi kalau misalnya ada bidai bagaimana Mas? Ya silakan teman-teman bisa pakai bidai. Ya, misalnya satu bidai masih dia belum stabil ya teman-teman bisa pakai dua bidai. Nah, seperti itu. Jadi tergantung situasi dan kondisinya di lapangan seperti apa. Nah, sambari misalnya setelah proses pertolongan itu selesai, sambil mungkin menanti, misalnya pada saat ambulansnya kok nggak datang-datang, ya penolongnya profesional kok nggak datang-datang, sambil nunggu kita juga bisa sambil menggali riwayat si korban dia seperti apa. Mungkin dia punya keluhannya apa. Coba nak keluhannya apa yang dirasakan paling sakit mana? Ya, mungkin kamu punya konsumsi obat-obatan atau punya alergi sama obat. Nah, silakan disebutkan. Tadi habis makan minum apa atau punya alergi makanan apa. Nah, di situ. Terus apakah sedang mengidap penyakit ya atau bahkan punya alergi dan yang terakhir silakan ditanya kejadiannya tadi seperti apa? Masih ingat nggak? Kenapa? Ya, harapannya adalah supaya nanti kita membantu penolong profesional berikutnya dalam hal ini adalah kru ambulans supaya dia
bisa lebih mudah melakukan tugasnya ya. Jadi nggak menggali-gali riwayat korbannya dari awal lagi. Ya, kalaupun dia mempertanyakan riwayat korban dari awal lagi, ini hanya untuk cross check. Ya, langkah-langkah cross check pada saat kita mau ngecek tanda-tanda vitalnya korban, ya riwayatnya korban seperti apa, dia mengeluhkan apa, ya punya alergi apa, ya atau habis mengkonsumsi makanan atau minuman apa. Nah, seperti itu. Sehingga nanti pada saat diserah terimakan, kita mungkin punya data, Pak, tadi anak ini punya keluhan ini. Ya, dia punya penyakit ini. Ya, terus kejadiannya dia seperti ini tadi. Nah, baru nanti teman-teman serah terimakan kepada petugas lanjutannya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin teman-teman yang itu bisa saya sampaikan sebelum saya tutup, ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu tercipta bukan hanya karena harta dan tahta. Ya, tapi karena kebahagiaan itu bisa tercipta karena kita bisa menolong sesama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Jangan lupa di-follow Instagram saya @novelzorifah. Mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Joko Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Noval ya di sana. Nah, di sini ada mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang mau bertanya terkait yang sudah disampaikan oleh trainer kami barusan. Mungkin kita buka di tanya jawab yang pertama. Silakan ada yang mau resen untuk menanyakan atau sharing saja boleh. Ya, silakan. Sharing. Kalau Silakan. ada, ini saya lihat ada Mas Kris. Wah, sehat Mas Kris. Oh, ada Mbak Aulia Setiawati itu Mas yang resign Mas. Oh ya, silakan Mbak Aulia. Alhamdulillah, alhamdulillah Mas Noval sehat, 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 Wah. sehat selalu. Yuk, ada yang mau ya Oke, silakan Mbak Aulia. terima kasih. Selamat malam, Mas Noval. Selamat malam Eh, Mbak. Salam kenal. Salam kenal Mbak. Lama sekali tidak bertemu. Saya dulu pernah Oh jadi iya. anak buahnya jenengan di PMI Kota. Jadi yang ingin saya Loh iya toh Mbak. tanyakan di sini, ya, saya dari PMI KSR PMI Kanjuruhan Unikama tahun Oh iya 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 iya. 2014. Sudah lama sekali. Oh, udah lama berarti Jadi ya. yang Udah mau lama sekali. saya Iya, iya. tanyakan ini terkait dengan beberapa kondisi yang sering terjadi di sekolah, Mas. Jadi Oke. eh, 1 bulan ini tuh anak-anak itu sering sekali membuat suatu ulah gitu ya, ceritanya itu. Iya. Jadi ada kejadian kapan lalu itu ceritanya itu lagi jam istirahat. Mereka Oke. itu main jongkrok-jongkrokan di Oh iya. tangga. Ya, dorong-dorongan Nah, ya. setelah itu ya kedorong, setelah itu yang didorong itu kan jatuh Hmm. mengalami pergeseran di tempurung kaki. Lututnya. Di lututnya. Ah. Karena kami itu kekurangan fasilitas kesehatan, fasilitas yang bidai. Jadi Hmm. saya mensiasati dengan menggunakan tensokrop. Nah, Hmm. yang seperti itu menurut jenengan sudah sesuai atau belum, Mas? Saya takutnya apa namanya, kalau tidak dibalut itu nanti dia akan mengalami nyeri yang semakin Hebat. hebat gitu karena Ya. semakin digerakkan kan Hmm. semakin sakit gitu. Hmm. Terus selain dengan menggunakan pembalut elastis, kira-kira pertolongan apa yang bisa saya lakukan apabila eh, kami Terjadi. di sekolah ini tidak punya bidai atau kita kesulitan untuk mencari bahan yang bisa digunakan untuk bidai. Terima Oke, kasih. baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Kita mau dulu atau langsung dijawab Mas Joko? Saya kembalikan ke Mas Noval. Mau langsung Loh. jawab atau kita buka Baik. lagi? Coba saya langsung jawab dulu ya. Jawaban Baik. yang pertama gini, Mbak Aulia. Ya, tadi di awal juga Mas Joko sudah menyampaikan. Ya, penolong terampil menyediakan alat. Kalau sekolahnya kesulitan bisa menghubungi admin. Enggak. Tapi kalau misalnya memang salah satu penyelesaiannya adalah salah satunya kita otomatis supaya meningkatkan keamanan dan keselamatan siswa mau tidak mau memang salah satu langkahnya adalah kita menyediakan alat. Tapi namanya sekolah ya kita tidak bisa memaksa. Namanya sekolah antar sekolah satu dengan sekolah lainnya. Ya mungkin Mbak Aulia pernah tinggal di Malang kan? Ya, Antara misalnya sekolah negeri satu sekolah negeri satu yang ada di Klojen, yang ada di Kedung Kandang, yang ada di Sukun misalnya, itu antar sekolah sesama sekolah negeri aja dia mungkin peralatannya beda-beda, betul. ya kan? Terkait dengan Mm-mm. kemampuan dari gurunya masing-masing juga beda-beda, ya. Betul. Maka langkahnya adalah
kita bisa menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita yang seperti saya sampaikan tadi. Mungkin Mbak Aulia mau pakai kardus, Mbak Aulia misalnya di dekat tempat di dekat sekolahnya itu ada pelepah pisang atau mungkin ada bambu, silahkan. Ya, tapi dengan catatan pada saat mau diaplikasikan, andai kata mau diaplikasikan kepada siswanya, segala bentuk misalnya mau pakai bambu ya atau mau pakai kayu yang mau ditempelkan ke bagian tubuhnya siswanya itu silakan dilapisi dulu entah itu pakai kain ya entah itu pakai Oh. kasa Mm, supaya mm, mm, bayangin Mbak kalau misalnya ada bagian yang cedera ada bagian yang patah mm. kemudian dipres menggunakan kayu yang dia rantingnya kemana-mana bambu yang rantingnya kemana-mana pasti kan dia sakitnya luar biasa. Sakit. Betul. Nah, itu misalnya mau pakai kayu atau kalau misalnya pakai kardus, silakan sedemikian rupa bentuknya, ya, sedemikian rupa bentuknya supaya dia bisa aman dan nyaman. Nah, ikatannya bagaimana? Misalnya ikatannya mau pakai kain yang ada di sekitarnya, entah itu pakai apa ya, pakai waslap, mau pakai apa istilahnya, mau pakai handuk kalau mungkin ada, pakai taplak juga bisa, atau yang paling mudah seperti saya ungkapkan tadi juga bisa pakai lakban. Ya, karena memang pada kali ini tajuknya adalah first aid for everyone. Pertolongan pertama bisa dilakukan untuk siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga pertolongan pertama itu jangan sampai ada paradigma bahwa pertolongan pertama itu sebenarnya susah. Enggak. Justru malah pertolongan pertama itu kita lakukan semudah mungkin, tetapi dengan catatan tidak mengesampingkan tujuan dan tidak apa ya, istilahnya tidak menyalahi prinsip dan aturannya. Jangan sampai tujuan kita benar, ngikatnya sekuat mungkin, tapi malah mengganggu sistem sirkulasinya. Jangan. Jadi yang penting semudah mungkin. Nah, terkait dengan tindakan yang tadi sudah Mbak Aulia lakukan, dalam hal ini adalah mungkin dilakukan pembalutan menggunakan pembalut elasis. Yang kembali perlu saya tanyakan adalah, satu, dia mengalami cederanya apakah dislokasi, ya, ataukah dia memang hanya bengkak saja, atau seperti apa? Nah, kalau misalnya anggap saja dia terjadinya dislokasi, setidaknya dia juga perlu dilakukan sebuah pembidayaan untuk menyetabilkan. Ya, kalau misalnya di sekolahnya nggak ada bida, ya setidaknya di samping melakukan sebuah proses pembalutan, ya juga dilakukan sebuah proses pembidayaan untuk mempertahankan posisi yang Posisi. cedera tadi, yang tadi itu supaya dia tidak banyak bergerak. Nah, pertanyaan saya berikutnya, siswa tadi samain bawa kemana? Bawa ke rumah sakit, Ba- Bawa bawa ke pulang, puskesmas. oh bawa ke Karena sekolah. Oke. setelah saya lakukan pembalutan itu tadi, terus saya bawa Mm-mm. ke puskesmas. Karena Nah, kan kalau semuanya kita mau bawa ke jalan, kalau kondisinya seperti itu tidak ada akses, nggak alat ada yang alat. menahan, ya pasti kan dia akan semakin terasa Oke. kesakitan. Nah, masukkan lagi, biasanya kalau misalnya ada kondisi darurat seperti itu, dalam hal ini ada patah tulang, alangkah baiknya kalau orang itu mengalami patah tulang atau dislokasi ya, lebih mudahnya, lebih amannya silakan langsung dibawa ke rumah sakit. Dalam hal ini adalah rumah sakit Ya. yang memadai. Kenapa kok mungkin tidak disarankan ke puskesmas? Khawatirnya di puskesmas, setelah nyampe di puskesmas, dia nanti akan dirujuk lagi. Jadi Iya. supaya dia Hmm. kita dalam dalam hal ini adalah tidak membuang waktu ya langsung kita bawa ke rumah sakit akan beres seperti itu. Masalahnya saya terkendala dengan birokrasi sekolah, Mas. Oh Jadi ya, sayanya kepinginnya seperti itu, tapi kembali lagi dengan ya birokrasi sekolah, kepala sekolah dan sebagainya yang menginginkan itu harus ke melalui puskesmas. pihak puskesmas dulu. Oke, jadi salah satu yang bisa kita lakukan satu, mungkin kita bisa melakukan KIE. Ya, kita edukasi Bapak kalau kondisi seperti ini di puskesmas itu seperti ini. Ya, nanti dia daripada seperti ini silakan jelaskan. Tapi kalau mungkin sekolahnya tetap kekeh, ya udah ke puskesmas dulu bla 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 bla, ya sudah. Kita tidak perlu memaksa. Mm-mm. Yang penting sudah kita jelasin. Ya, Oke. seperti itu. Oke? Sip. Oke. Bagaimana? Sudah terjawab ya, Mbak Aulia? Ya, Mbak Aulia. Saran saya Yo. Mbak Aulia ini mengunjungi toko penolong terampil ya di sana di etalase 3, silakan dibuka saja. Kebetulan produk kami ada yang bidet kami itu yang tidak ada yang keras Premium. Mbak, premium. Jadi Premium depan quality. belakangnya itu sudah apa? Aman digunakan. Nah, bisa dibuka di etalase 3 ya, begitu. Lalu untuk kepala sekolahnya silakan diikutkan pelatihan-pelatihan pertolongan pertama. Nanti ada di materi SPGDT bersama Bapak Direktur ya nanti akan kita rancang juga. Seperti Masuk. itu. So. Yang lain kita buka Oh, lagi ada pertanyaan Mas yang lain. Cahyo. Ada Mas Cahyo. Silahkan Ya, Mas Cahyo. silakan Mas Cahyo. Nonton bolanya aman, Mas? Kayaknya nonton Aman. bola Mas Cahyo Babak ini. kedua baru mulai. Oke. Silakan Mas Cahyo. Oke, selamat malam Mas Nopal.
Mungkin Selamat malam kita Mas Cahyo. Apa apa kabar? Sehat? apa Sudah lama baik, nggak oh ketemu ya. baik sekali. Lama tidak ketemu, tapi sering kita ngobrol di sosial media. Ya, Eh, saya ingin bertanya sih, ini pengalaman saya ya. Eh, mitos P3K yang berada di PMR atau pelanggar remaja atau dokter kecil lah, kalau bahasa ya. gaulnya itu kan, kalau misalkan ada yang pingsan itu biasanya langsung dikasih yang namanya teh manis. Teh manis. Oke. Nah, ya pingsan. Nah, sebenarnya itu boleh atau enggak sih sebenarnya itu satu. Bagaimana? Mm-mm. Bagaimana apa? Apakah secara harfiah atau secara di sisi medisnya boleh atau enggak sih gitu. Mm-mm. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, nah ini kan sering sekali ya apa terjadi bukan terjadi sih. Apa merayakan ulang tahun yang tanda kutip kelewat batas. Ya, Contohnya ada teman yang ulang tahun diikat di tiang bendera. ya. Terus habis itu dilemparin telur, air, dan lain-lain. Dan itu sempat kejadian di tempat sekolah saya dulu itu yang ulang tahun ini kesetrum. Oh ya. Ternyata area sana itu basah karena efek lemparan air dari teman-teman itu. Dan Mm-mm. ternyata di, di tanah itu ada aliran listrik yang dari eh, biasanya kan ada ini ya apa kayak lampu taman yang nyala Ya, ke tanaman itu biasanya gitu. Nah, itu ternyata ada yang terkelupas jadi membuat nyetrum. arus listriknya itu nyetrum. Nah, Mm-mm. kalau misalkan kita sebagai siswa atau sebagai OSIS atau sebagai tim PMR atau tim UKS itu tindakan pertamanya. Dua Mm-mm. terus mungkin apa edukasi apa yang perlu kita lakukan. Biasanya teman-teman yang adik-adik kita yang di sekolah itu biasanya sering melakukan perayaan ulang tahun ini yang berlebihan Sudah seperti itu. berlebihan. Oke. Yes. Saya Sudah? terima Ada kasih. lagi? Dan itu aja Ada lagi? pertanyaannya. Oke. Sudah cukup. Baik. Terima kasih Mas Cahyo pertanyaan yang luar biasa. Jadi yang pertama, misal saya jawab dulu yang terkait dengan teh manis tadi ya. Jadi pada dasarnya adalah sebenarnya kalau misalnya kita menghadapi korban, menghadapi pasien yang dia dalam kondisi tidak sadar, ya jangan serta-merta kita langsung memberikan minum. Ya, memberikan minum, apalagi minumnya sambil dipegangkan, kemudian disuruh minum. Nah, itu jangan. Nah, tapi biasanya kalau orang mengalami pingsan, ya tadi kan saya di awal juga sudah menyampaikan, terkadang kalau dia itu pingsannya tidak kunjung sadar dalam waktu yang lama, bisa jadi dia itu mengalami kekurangan gula darah. Nah, kadang salah satu cara mengatasinya adalah memberikan teh manis itu tadi. Ya, jadi memberikan teh manis itu tadi tujuannya adalah untuk menaikkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuhnya si pasien, ya, si anak yang pingsan itu tadi, ya supaya dia lekas naik. Tapi dengan catatan, ya biasanya adalah kalau dia mau pegang, kalau mau minum, silakan dia pakai gelas, dia bisa pegang sendiri. Atau atau kalau dia tidak bisa pegang sendiri, silakan diberikan sedotan biar dia bisa nyedot dengan sendirinya. Jadi jangan diminumkan secara langsung. Nah, itu sebenarnya it's okay ya, mau teh manis ya atau sesuatu hal yang manis silakan. Ya, yang penting sekali lagi jangan sampai diminumkan kita yang megangkan terus diminumkan secara langsung jangan. Nanti resikonya adalah dia mengalami obstruksi atau sumbatan jalan napas. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan perayaan ulang tahun yang berlebihan seperti itu tadi. Apa yang perlu dilakukan sama teman-teman? Yang pertama adalah ya menghimbau teman-temannya supaya bercandanya tidak berlebihan. Satu, karena apa? Pernah terjadi ya di sekitar tempat saya juga bercandanya itu tidak hanya diikat Mas, kadang malah dia dilempar ya, dilempar ke kolam renang ya, ke kolam ikan yang mana dia akhirnya malah kebentur. Ya, maunya merayakan ulang tahun. Ya kan kalau mungkin Mas Ayu juga pernah tahu beberapa berita yang sempat beredar juga ada ketua OSIS ulang tahun malah dilempar ke kolam malah meninggal gara-gara perayaan ulang tahunnya. Maunya bahagia malah berujung berita duka akhirnya.
Nah, satu yang bisa dilakukan sama teman-teman OSISnya atau mungkin sesama temannya satu, silakan kita merayakan ulang tahun yang sewajarnya saja. Tapi tapi terkadang namanya anak zaman sekarang mau dilarang malah seperti disuruh. Ya, kalau disuruh malah kayak dilarang. Jadi silakan dihimbau. Jadi kalau mau merayakan ulang tahun, silakan diberikan ketegasan kepada mungkin dari melalui Bapak Ibu guru atau melalui OSISnya mungkin. Jadi supaya menghindarkan kejadian hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, siapa yang kita rugikan? Kan tentunya orang tua dari siswa itu sendiri. Harapannya mungkin orang tuanya itu menaruh harapan besar untuk anaknya. Ya, udah dibesarkan sedemikian rupa, ternyata malah terjadi kasus seperti itu. Nah, andai kata mungkin seperti temannya sampean tadi dia kesetrum, ya kita cek tetap seperti yang langkah pertolongan yang akan dilakukan tadi, aman nggak buat kita mau menolong? Ya, yang pasti adalah amankan lokasinya dulu. Kalau misalnya ada aliran listrik, matikan dulu aliran listriknya, baru bawa ke tempat yang aman. Nah, kemudian kita cek respon. Ya, kita cek respon, kemudian kalau dia tidak merespon, segera panggil bantuan, ya, dalam hal ini adalah ambulans. Kemudian silahkan dicek nafasnya. Khawatirnya adalah kalau orang kesetrum, ya salah satu resikonya adalah dia mengalami henti jantung. Kalau dia mengalami henti jantung, ya mau tidak mau, ya teman-teman harus siap melakukan CPR, ya atau pijat jantung. Nah, tapi permasalahan berikutnya adalah apakah anak sekolah, ya mungkin kan perayaan ulang tahun seperti itu kan nggak mungkin pada saat jam-jam aktif sekolah kan nggak mungkin, pasti pas jam di luar sekolah. Pada saat jam di luar sekolah, iya kalau masih ada guru yang berada di sekolah, ya guru di mana-mana pengen cepat pulang, Rek. Ya kan guru juga pengen cepat pulang cepat istirahat. Nah terus dan di sisi lain siswa juga pasti pengen nggak pengen diributin nggak pengen direbutin sama gurunya. Nah akhirnya merayakan kondisi orang tahun seperti itu. Nah akhirnya yang menjadi masalah adalah siapa yang bisa melakukan CPR. Sementara Mas Ayu juga tahu chain survival atau rantai kehidupan keberhasilan CPR salah satunya adalah AED. Di negara kita AED itu tidak ada di segala tempat. Iya kan? Nah, ada pun mungkin di bandara atau mungkin di tempat kerjanya Mas Cahyo saya yakin ada. Kalau enggak ada nanti bosnya sampai tak teleponnya Pak butuh ID Pak biar Mas Cahyo kerjanya aman. Nah, kan seperti itu. Oh, aman. Oke. Apalagi ada Mas Cahyo, ada Dokter Lila, saya yakin aman lah. Jadi itu ya, terjawab ya. Sangat-sangat terjawab. Ini Oke. ada apa pertanyaan lagi sih. Ini pasti sering terjadi sama generasi milenial dan Gen Z sih. Tidak hanya di sekolah dan pasti di tempat kerja sering terjadi. Mm, Kan apa kalau kita ngecas, ngecas HP ini ya. yes. Ngecas HP ini kan biasanya itu kan rata-rata kalau di kelas itu biasanya bawa kabel oror itu biasanya numpuk Dipanjangin, menumpuk, panjangin tapi ditumpuk-tumpuk apa ya. itu tumpuk. Nah itu kan riskan untuk ya namanya tenaga listrik itu ada korsleting listrik juga bisa terjadi terus apa kabelnya putus ketendang dan lain-lain. Nah itu Yes. alangkah baiknya kalau dari pihak jadi saya berpandangan saya misal jadi pengelola sekolah. Alangkah Mm, baiknya itu kalau posisi listrik itu alangkah baiknya seperti itu. Jadi kita dari pihak sekolah itu menjadikan satu spakon tetapi nanti menjadi apa teman-teman ada di sekolah ini sambung-sambung. membawa kabel sendiri-sendiri sambung-sambung menyambung atau dari pihak sekolah sudah menyediakan kayak ala-ala kafe. Nah, ala kafe itu kayak misalnya, biasanya Ada kalau kafe colokan. zaman sekarang kan satu tempat duduk ada satu colokan atau dua Colokan. tempat duduk ada satu colokan. Nah, alangkah baiknya itu seperti apa? Apakah seperti itu apa sambung menyambung? Baik. Kita Kalau nanti apa di luar budget ya, di luar budget kita pasti apa masih ada masalah budget tapi ini alangkah baiknya dan safety-nya seperti apa? Bahasanya baik. gitu. Baik, ini coba saya jawab berdasarkan sepengetahuan yang saya miliki, Mas ya. Jadi berdasarkan sepengetahuan yang saya miliki adalah satu, salah satu resiko kalau kita sambung menyambung kabel semakin panjang, ya satu resiko, jangankan resiko kesetrum dulu, resiko tersandung pasti ada. Kan kadang semakin panjang kabel, kadang sama masyarakat, sama orang-orang supaya lebih aman kan kadang diberi lakban. Ya, seperti itu supaya lebih aman. Nah, kalau misalnya tidak diberi laban, salah satu resikonya adalah dia kesandung. Yang kedua, juga resiko hantaran panas, Mas. Kan semakin banyak beban kabel yang dimasukin, yang dicolokin, maka hantaran panasnya dia akan semakin tinggi dan bisa menimbulkan resiko kebakaran.
Nah, maka kalau misalnya boleh menyarankan ya Mas ya di sekolah-sekolah seperti itu menyarankannya adalah kalau bisa ya jangan sampai ada sambung menyambung kabel ya dengan aman misalnya seperti kemarin yang sempat saya mengajar di universitas mana itu kemarin di Gresik itu salah satu universitas yang ada di Gresik dia menyediakan colokan itu di setiap meja sehingga mahasiswa itu tidak perlu repot-repot untuk narik olor kabel karena yang tidak kalah pentingnya kadang belum tentu setiap orang itu juga bawa oloran kabel karena meskipun setiap orang itu juga butuh listrik. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin kalau misalnya disarankan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, ya saran saya seperti itu. Di sekolah-sekolah ada setiap meja atau setiap 2 meja ada colokan kabelnya. Supaya menghindarkan terjadinya resiko hantaran panas akibat beban listrik yang dihantarkan melalui kabel. Ya, yang kedua menghindarkan dari siswa itu terjatuh keserimpet ya bahasa Jawanya tersandung akibat kabel itu tadi. Itu Mas. Ya, bagaimana Oke, Mas Cahyo terima sudah kasih atas terjawab ya? jawaban yang sangat-sangat terjawab. Terima kasih. Baik. Saran saya Mas Cahyo ini butuh konsultan K3 berarti nanti bisa menghubungi Nah, nomor di pojok sini Mas ya. Enggak apa-apa, hubungi saja Mas. Nanti bisa kita bantu, tenang saja. Satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, di sana ada Bu dari Malang ini ada MI Amanah, silakan Bapak Ibu. Ada Nur monggo Fadila, silakan. Ada siapa di sana juga? Mbak Mega juga silakan. Ada satu pertanyaan lagi. Setelah itu kita tutup. Kakak Ibet. Kakak Ibet juga di sana sudah malam ya. Kalau saya pas, kalau Udah saya malam pas, di sana ya. Udah jam udah 11 malam malam. di sana ya. Wah, Lagi 5 jam 11 malam di jam sini. 11 malam nih. Betul ya. Tuh, Selamat malam sekali di semangat sana berarti. sekali Kakak Ibet ini ya. Baik, apakah tidak ada Nyil Bapak gitu. Ibu? Tidak ada pertanyaan? Jika tidak ada, enggak apa-apa. Langsung saja mohon izin untuk share screen Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pelatihan selanjutnya ya. Ya, ini Wah, perlu wah, ambil bukunya, wah, perlu dicatat. Spesial untuk edisi tahun baru dan Natal, Bapak Ibu. wah, Kami mengadakan pelatihan pertama pada kasus cedera khusus saat Natal dan Tahun Baru yang akan kami laksanakan tanggal wah, 21 Desember. wah. Untuk waktu dan tempatnya masih sama, Zoom Meet. Berarti Bapak Ibu bisa mencatat. Nanti akan saya share di grup WA masing-masing peserta. Selanjutnya Bapak Ibu yang kemarin tanya, oh Mas pelatihannya offline saja biar seru. Nah ini sementara khusus Kota Malang atau yang untuk Bapak Ibu yang di luar kota boleh mengikuti. Namun lokasinya ada di Kota Malang. Ini masih kita sharing dulu. Lokasinya akan coming Wih, coming di soon. pelatihan offline kita di bulan April ya, di tahun 2025. Jadi ditunggu Asik, saja. Makanya asik. ikuti Instagramnya Penolong Terampil dan juga terus pantau website Penolong Terampil Indonesia. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di pelatihan selanjutnya kita spesial Natal dan Tahun Baru kita bagi-bagi voucher untuk Wah, 2 orang peserta itu asik. akan dapat potongan 50%. Nah, untuk yang kemarin ini pesertanya salah satunya ada Mbak Nur Amalia ya mendapat potongan 50% dan Bapak Sopian kemarin ya dan beliau sekarang sudah masuk di kelas ini semuanya. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Ini saya sudah menuliskan semuanya nama-nama peserta di sini. Nah, ini saya acak dulu ya. Jadi ini yang menentukan adalah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi berdoa saja. Siapa tahu Bapak Ibu yang beruntung salah satunya pada malam hari ini, voucher ini untuk 2 orang peserta saja mendapatkan potongan harga 50% untuk pelatihan kita selanjutnya. Baik, akan kita ambil peserta yang pertama. Di sini akan kita ambil dulu, kita spin dulu ya. Nah, kita spin dulu siapakah yang beruntung di sini? Jeng Ternyata ada jeng. Bapak Kris Wah, Diansa. Mas Selamat Kris. selamat buat Bapak Lumayan. Kris, lumayan dapat potongan 50%. Nanti bisa menghubungi nomor kami Bapak ya terkait vouchernya. Lumayan 50%-nya bisa buat beli rokok Pak Kris ya. Lalu selanjutnya kita acak lagi yang kedua. Untuk voucher yang kedua kita acak lagi 1, 2, 3 kita spin. Punya orang Kakak dalam Ibet. itu. Sobat kami tuh Kakak Ibet itu.
Ternyata hampir saja. Hampir saja dapat lagi. Hampir kedua kalinya. Di sini ternyata ada Mbak Nur lagi dapat ya, itu. Saputri ya. Ada Mbak Mega Saputri mendapatkan voucher untuk pelatihan kita yang selanjutnya, voucher 50%. Lumayan Pak, anu Mbak buat beli apa? Buat beli skincare ya. Baik Bapak Ibu, maka dari itu saya mau izin untuk sesi foto bersama dulu. Silahkan on cam dulu semuanya. Kita foto bersama di sini untuk dokumentasi kami dan akan kami kirimkan nanti melalui Google Drive. Yuk, sudah on cam semuanya. Yang belum silahkan on cam dulu. Wah, mana ini yang lain ini? Wah, Ya, nonton Indonesia ini. yuk, tatap layar. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti akan kami kirim Bapak Ibu melalui Google Drive. Nah, di sini karena waktu juga sudah malam, kasihan Bapak Ibet di sana sudah jam 11 ya. Kalau kita yang waktu Indonesia Ya. Barat ini masih jam Jam 9 11 kurang di ya. Kalimantan Selatan. Besok ngajar. Iya, selamat malam. Selamat malam sekali. Mungkin cukup itu dari kami Bapak Ibu. Semoga nanti kita bertemu lagi di pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PT Penolong Terampil Indonesia dan juga kita akan bertemu di kesempatan offline nantinya. Kebetulan nanti kata Bapak Direktur barusan bisa dicicil ya, selama 3 bulan ya. 3 bulan nanti bisa dicicil katanya. Nggak apa-apa dicicil. Termasuk Mbak Nur Amalia tuh bisa nyicil buat beli tiket pesawat ke Malang, Mas. Betul, betul. Mohon maaf, gimana? Dan kebetulan pelatihan offline kami pesertanya terbatas Bapak Ibu ya. Jadi enggak banyak, enggak semuanya nanti akan kita terima. Artinya Sepil yang harga, siapa Mas, yang sepil dulu harga. sepil harganya Ada Bapak tuh. Direktur nanti akan disepil melalui Iya. Instagram dan Kalau juga kata Mas Kris yang penting terjangkau tuh. Jauh-jauh hari biar bisa nabung yang masih muda-muda itu. Betul. betul, betul. Nanti insya Allah akan kita sepil di awal tahun 2025 Bapak akan kita sepil lokasinya dan juga seluruh Jangan mahal, fasilitasnya. Baik. Jangan mahal-mahal Pak Direktur. Harga perkenalan. Kalau kata Kakak Nggak Ibet habis. yang penting bisa buat beli teh hangat dibungkus. Satu kali training sudah nutup itu, Bang. Baik, sebelumnya saya tutup dulu Bapak Ibu untuk yang ada kegiatan atau mau istirahat. Besok ada kegiatan lagi, silakan segera istirahat. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kita pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman. Mohon maaf Terima kasih. kebanyakan kurangnya. Untuk yang Terima mau kasih. nongkrong bisa kita nongkrong dulu 15 sampai 20 menit, silahkan. Udah. Minimal kopi lah. Ya, mau Terima nonton bola kasih kita Dokter juga Ila. 3 menit Terima kasih 65. Mas Koko. Terima kasih Mbak Elvin. Terima kasih, Mbak. Terima Ya. kasih, Mas. Dokter Ila Kira- tidak Mas menunjukkan Kris, keren itu. wajahnya. Backgroundnya keren itu, Mas Kris itu. Kayak kuyang itu kelihatan kepalanya saya gitu. Terima kasih, Mas Terima kasih Irfan. teman-teman. Sebenarnya banyak. Oke. Belum saya tutup ya.